Ah, apa tadi? Mengapa jadi Tritunggal? Iya. Bila dikomparkan dengan di ayat di Yohanes seperti di bawah, Yesus pernah mengatakan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang mengutus aku. Ah. Yang pertama kan kalian sudah paham itu apa itu Tritunggal, ya kan? Kalau kita paham ketritunggalan itu ya itu sudah, ya kan? Iya. Tritunggal itu kan apa coba? Tritunggal itu apa? Satu kesatuan, ya kan? Satu kesatuan. Iya. Bisa diperdetil lagi bagaimana pemaparannya? Nah, Bang Theodor kan sudah tiap hari bahas ini. Dalam ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada Firman yang sudah menjadi manusia. Iya, makanya saya tanyakan di sini. Ketika ada agesesi ayat yang di dalam Yohanes tersebut, ya Yohanes 17, mengatakan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang mengutus aku. Nah, kemudian ayat ini dikonfirmasikan menjadi sebuah Tritunggal. Nah, jalannya menjadi Tritunggal ini bagaimana gitu loh? Kan cara Tuhan, cara Allah Bapa datang menunjukkan dirinya ke dunia ini kan dengan 3 bentuk tadi itu. Dia datang sebagai Firman yang hidup, sebagai Roh Kudus, ya kan? Jadi dari situ kita bisa mengenal Dia. Nah, tapi dalam satu kesatuan kan, yaitu Allah Bapa tadi itu. 3 pribadi satu hakikat, Bang, yang Ya, seperti itu dong. ya. Jadi nggak ada kita menyembah 3 Tuhan, tidak ada itu. Berarti menurut Bang Tupak, Yesus itu sendiri adalah siapa? Ya firman-Nya. Oh, firman. Nah, Oh, berarti Bang, konsep Yohanes kalau gitu Bang berarti. bagaimana? Kalau konsep seperti itu mengatakan bahwa Yesus adalah firman dari Allah, itu konsepnya konsep Yohanes Bang. Itu konsep Yohanes. Konsep Yohanes kan Bapa itu sendiri yang turun jadi Yesus. Iya. Mana? Semua, Bapa, Yesus, semua kedabruk jadi satu. Firman juga kedabruk jadi satu. Tidak seperti Itu Yohanes. Kalau Yohanes itu Bapa yang jadi Yesus. Bapa yang turun langsung. Anda salah menafsirkan konsep Yohanes itu ada kedabruk jadi satu semua. Jadi ibarat maaf kata situ teh celup. Yesus di dunia, Yesus di atas. Nah itu. Yesus only. Kalau kita kan tidak. Firman-Nya yang turun ke bumi ini jadi manusia. Itu firmannya dari siapa Bang? Hah? Firmannya dari siapa? Ya dari Bapa sendiri. Dari Bapak sendiri. Berarti firmannya Bapak menjadi manusia. Hah? Iya, firmannya Bapak kan nih, firman Allah atau Allah itu menjadi manusia kan di dalam Yohanes 1:4 kan, 1:14. Ya. Nah, berarti di situ mengatakan bahwa firman Allah yang itu Allah sendiri menjadi manusia. Betul apa benar? Firman-Nya yang menjadi manusia, bukan Bapa itu sendiri yang jadi manusia. Misalkan firman di Yohanes 1:1, firman itu adalah Allah. Allah itu firman telah menjadi manusia. Benar apa betul, Bang? Nah itulah konsep Tritunggal itu. Jadi kalau kita memutar-mutar itu, apalagi kalau kita tidak mengimani, kita akan susah dapat ininya. Itu konsepnya konsep Yohanes, Bang. Kalau Jadi kalau kita paham Tritunggal seperti apa? Enggak, kalau misalnya Anda menjawab adalah firman itu menjadi anak, nanti akan saya tanyakan, berarti pernah Yesus mengatakan seperti ini, bahwa segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti ini Arkeologos yang mana lagi? Silakan. Oke. Selamat siang, assalamualaikum Bang Juma, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat siang saudara Tumpak Martau. Oke. Bang Juma. Sehat selalu Bang Juma. Ini Iya. yang tadi ya kita pending dulu ya. Saya ada mau pertanyaan sama Bang Juma nih.
Iya, Ye. Kalau gurunya yang datang kita harus bertanya, bukan guru. Ya, Ya, katanya itu gini dulu. bang, nggak tadi dia ngomong aku mau mualaf tapi sama si Juma katanya gitu bang. Katanya gitu bang. Dia mau mualaf tapi aku mau masih Juma, dia kau katanya sama aku gitu bang. Tidak. Ya, aminkan aja mudah-mudahan. Amin amin amin. Bang Juma dia tadi yang mau ucapkan syahadat tadi, cuma diganggu Theodor tadi nggak jadi ya. Iya, gimana? Ya, Bang Juma. Siap. Nah begini, saya perhatikan dari penyampaian Bang Juma tentang Allah yang disembah oleh Israel adalah Iya. Allah juga yang disembah oleh umat Muslim, ya kan? Siap. Betul kan? Iya, pasti. Tuhan itu cuma satu. Gedein sedikit suaranya Tupak. Apakah ada ayat yang tertulis yang menyatakan seperti itu untuk memperkuat? Apakah hanya pengakuan sebelah dari umat Muslim sendiri? Sementara kan penyebutan Allah Iya. SWT di Israel kan nggak ada. Kenapa Iya. kalau sama kenapa penyebutannya berbeda begitu Pak? Iya, baik. Ya. Jadi di Al-Quran itu diterangkan di dalam surah Ibrahim dikatakan bahwasanya ketika Allah menyatakan diri kepada Nabi atau Rasul, maka Tuhan pencipta langit dan bumi ini akan menyatakan diri sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh kaum tersebut. Jadi pencipta langit dan bumi memperkenalkan dirinya dengan bahasa yang digunakan oleh kaum di mana Nabi itu diutus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Terus di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu menyatakan dirinya, contoh di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Yang ketiga, Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi mengklaim dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta yang tak nampak, tidak serupa dengan makhluk. Dan kemudian dia menyatakan diri sebagai hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Di Roma 1 nomor 25 juga malah ditekankan di sana bahwa Tuhan itu memang maha suci lagi maha tinggi, dalam bahasa Arabnya subhanahu wa ta'ala. Innani anallah, Nabi Musa menerima dalam kitab Taurat, aku ini adalah Tuhanmu, tiada Tuhan selain aku. Diceritakan kembali di dalam Al-Quran surat Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana. Seperti itu Bang. Jadi poinnya Iya. Allah itu memperkenalkan dirinya sesuai suku bangsanya gitu ya. Iya, sesuai dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kaum di mana Nabi itu diutus. Oke. Tapi tidak ada dalam tertulis kalau untuk di Al-Quran tidak ada yang tertulis ya. Bahwa Memang itu secara eksplisit menyampaikan bahwa Allah yang disembah oleh Israel sama yang disembah dengan umat Muslim, nggak ada ya? ada, Di mana? baik, di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bani Israel dan mengajarkan kepada kami umat Islam bahwa Allah yang maha suci lagi maha tinggi sebelum menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala ini memilih ke-12 suku dari Bani Israel. Itu diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 12 kalau saya tidak keliru. Di situ jelas dikatakan bahwa akulah yang memilih Bani Israel. Walaqad ahazallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku bersama dengan kaum Bani Israel. Aku memilih mereka.
Oke, oke, oke. Iya. Lanjut yang kedua ya, Siap. Bang Jum. Ini tentang penyaliban Bang Jum. Ini kan di Al-Quran sendiri, saya lupa QS berapa itu yang disalibkan itu kan diserupakan ya. Iya. Tapi Iya. ada ulama-ulama di Indonesia ini berbeda tentang pendapat ini. Ustadz UAS menyampaikan bahwa itu adalah yang disalibkan Yudas Iskariot. Ustadz Kainama bilang itu adalah Simon dari Kirene. Kira-kira itu mana yang betul? Kalau kalau kita lihat, ini adalah tafsiran mereka, tafsiran terhadap siapa yang diserupakan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau Ustadz Kainama itu mentafsirkan berdasarkan Bible dan disiplin ilmu yang beliau dapatkan ketika beliau belajar di internal Kristen. Sedangkan Ustadz UAS itu mentafsirkan apa yang tertuang di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Namun pada prinsipnya bagi kami umat Islam, siapapun yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam itu tidak penting. Yang pasti bagi kami adalah barrafa'ahullahu ilai wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke hadirat Allah. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan itu yang diterangkan oleh Al-Quran sesuai dengan Mazmur 91, bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit tanpa mengalami kematian. Jadi gini Bang Jo, maksudnya gini. Iya. Kenapa Ustadz Abdul Somad bisa menafsirkan Yudas Iskariot? Karena apa? Jadi itu kontradiksi dengan Alkitab itu sendiri. Sedangkan Yudas Iskariot kan mati bunuh diri. Saudara, saya rasa penafsiran beliau itu didasari dengan ilmu yang beliau punya. Kalau saya membenarkan itu, kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, di Amsal 21 nomor 18, di situ terang dikatakan orang yang berkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yesus ini orang benar. Yesus ini orang jujur. Tidaklah mungkin seorang nabi yang dikasihi oleh Allah itu mati di tangan orang-orang Romawi, orang-orang kafir. Setelah mati kemudian dijadikan sebagai, mohon maaf, dijadikan sebagai tumbal penebus dosa. Tidaklah mungkin. Kenapa? Di Keluaran 23 nomor 7, Tuhannya Bani Israel mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Makanya coba Anda lihat di dalam Matius 22, Matius 26. Orang-orang Yahudi melakukan persekongkolan. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar dapat membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pembunuhan yang diasaskan atas kesaksian palsu. Tuhan tidak membenarkan dan Tuhan tidak akan menginginkan. Di dalam Yeremia 1 nomor 2, apabila orang-orang Israel hendak melakukan persembahan, maka perintahkanlah kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak. Nah, sementara Tuhan melarang, jangan engkau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan marah terhadap persembahan manusia. Ya. Jadi ini hanya beda penafsiran ya, bukan jadi maksudnya jadi satu kesimpulan umat Muslim bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot ya. Iya. Tidak bisa dipegang gitu ya. Betul. Yang pasti di kami kesimpulannya seluruh umat Islam di dunia sepakat Nabi Isa alaihissalam yang datang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel itu tidak dibunuh tapi diselamatkan. Oke. Satu lagi Bang Juma ya. Silakan Bisa, ya? saudaraku, silakan. Ini sesuai pengajaran Nandar. Saya kemarin 3 hari yang lalu ya. Iya. Apakah Bang Juma sepakat sesuai pengetahuan Bang Juma yang asli ya, bukan hanya karena kita satu komplotan yang dia makanya Bang Juma ikut mendukung dia, enggak ya? Iya. Yang pernyataan yang benar lah menurut ilmu Bang Juma. Apakah benar Yesus itu menikah?
Dan Kalau di mana saya ayatnya? Iya, kalau di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah. Wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ini dasar pijakannya di dalam Al-Quran. Sementara kalau kita melihat dari perspektif pemahaman Yahudi secara tradisi rabi, seorang bisa dikatakan rabi kalau beliau sudah menikah. Itu satu. Kedua, di dalam kitab saudara, Yesus senantiasa selalu memanggil Maria dengan panggilan Gunai. Gunai itu artinya istri, wanita yang sudah memiliki suami. Sering Yesus itu memanggil Gunai. Yang ketiga, kalau Yesus itu adalah manusia 100% Tuhan, 100% manusia, kita lepaskan 100% ketuhanannya dulu, maka sebagai manusia 100%, dia makan, dia minum. Pada hari ke-8 dia punya kelamin disunat. Artinya indikasi beliau punya kelamin. Lalu kemudian berkembang menjadi laki-laki yang tumbuh dengan pesat, tumbuh dengan suburnya. Yesus itu jasmaninya, jasadnya luar biasa. Karena dia makan, minum, maka tentu pada dirinya sebagai manusia memiliki ada yang disebut nutrisi, intisari makanan yang berubah menjadi protein, proteinnya kemudian bercampur karbohidrat menjadi sperma. Layaknya dia buang air, layaknya dia pipis, pasti juga dia punya keringat. Keringatnya seperti titik-titik darah, berarti dia juga punya cairan sperma. Pertanyaan orang beragama dan berakal, Yesus yang manusia 100%, dia lampiaskan spermanya dengan cara halal atau haram. Kalau halal dia nikah, kalau halal dia mimpi basah, kalau haram berarti dia berzina atau dia 501 atau apa itu, onani. Nah, sebagai orang berakal dan beriman, apakah kita ingin rela Yesus itu melakukan sesuatu yang cemar? Tentu tidak. Maka bagaimana solusinya? Lihat bagaimana Lukas menceritakan. Ketika kemudian ada seorang wanita datang, ya, meminyaki rambutnya, menciumi kakinya. Apakah ini adalah sesuatu yang hal biasa saja? Tidak. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ada apa dengan Yesus dan Maria di depan umum melakukan tradisi, kejadian atau tradisi seperti itu? Sementara yang kita tahu secara internal Yahudi, tradisi pernikahan pada zaman itu, ketika yang menikah itu adalah bangsawan, maka minyak yang digunakan oleh Maria meminyaki Yesus, itulah minyak yang dipakai untuk prosesi pentahiran antara penghalalan seorang wanita dan seorang laki-laki. Dan itu dipraktekkan oleh Yesus dan Maria. Apakah kita ingin mengatakan bahwasanya Yesus berzina? Karena di dalam kitab saudara diterangkan, barang siapa yang memandang seorang wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Nah, ini kita hindarkan Yesus dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka kami umat Islam menjelaskan dengan berdasar terhadap Al-Qur'anul Karim, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah. Kalau teman-teman Kristen mengatakan dia tidak menikah, maka tanggalkan konsep Yesus 100% manusia. Katakan aja Yesus 100%, Yesus 50% manusia dan 150% Tuhan. Tapi ingat, tadi saya ketika masuk, saya mendengarkan teman-teman mengatakan Tritunggal. Tritunggal itu tidak ada di Kristen. Di Kristen itu sebenarnya hanya ada satu Tuhan. Siapa itu? Yesus. Cuman teman-teman Kristen ini malu untuk mengakui itu. Saya bisa buktikan bahwa Elohim itu nggak ada dalam iman Kristen sebenarnya. Hanya karena nempel kitabnya Yahudi maka mereka mengakui Elohim. Sebenarnya Yesuslah Tuhan satu-satunya itu. Datanya ada. Menurut iman Roma dan Yunani. Silakan Bung. Oke, ya, itu yang tadi masalah Yesus dalam konsep kemanusiaan, ya kan? Iya, seperti itu. Tapi kita jangan lupa dengan konsep Tritunggal tadi, Yesus itu mengandung konsep keilahian, ya kan? Jadi kita tidak boleh membatasi Yesus seperti itu. Jadi seperti Bang Juma dibilang, apa Gunai ya? Itu kan bukan Gunai. hanya, nah, Gunai itu pengertiannya kan bukan hanya istri, itu juga bisa ibu.
Iya, Bisa ibu betul. juga kan. Bisa Jadi juga belum perempuan, betul. ya belum tentu itu yang dimaksudkan istri. Ya, Iya, bisa juga ibu kan. Itu Bang Juma. Jadi masalah ketertunggalan itu kan itu kan dogma, doktrin. Memang tidak ada di Alkitab kami itu. Cuma itu kan doktrin bapak-bapak gereja. iya, karena mereka mengambil kitabnya Yahudi. Kalau dia murni menggunakan surat-surat Paulus, maka Yesus itu adalah Tuhan yang independen, yang diajarkan untuk disembah kepada Roma dan Yunani, menyebar sampai ke Nusantara ini. Saya ada data Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Elohim tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Elohim mengambil rupa seorang hamba, dan Elohim menjadi sama dengan manusia, dan Elohim dalam keadaannya manusia, Elohim telah merendahkan dirinya, dengan Elohim taat sampai mati, bahkan Elohim sampai mati di atas kayu salib. Jadi yang mati ini adalah Elohim yang mengambil rupa manusia. Jadi nggak ada lagi Elohim di langit, nggak ada. Elohim sudah turun mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia, merendahkan dirinya, tidak mempertahankan kodrat keilahiannya, tidak mempertahankan itu. Maka Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah Yesus tadinya 100% Tuhan, berubah total menjadi 100% manusia. Nggak ada lagi keilahian. Dan Anda boleh baca di dalam Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam jasad Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Betul bahwa jasadnya Yesus adalah 100% ilahi. Nggak ada lagi ilahi. Semua sudah total menjadi Yesus. Oke. Masalah Tritunggal ini Bang Juma ya akan sulit kita untuk mengerti kalau kita memang benar-benar tidak memahami atau sedikit pun tidak menerima kan. Tapi kalau kita menerima ketritunggalan itu, semua akan berjalan dengan baik sesuai yang kita baca dalam Alkitab itu. Tapi kalau di kawan-kawan Muslim susah untuk menerima, itu akan selalu bertolak belakang. Jadi hanya keyakinanlah yang membuat kita mengerti akan ketritunggalan itu. Saya tahu Bang Juma apa ilmunya tapi kan tidak keyakinan. Ilmunya mumpuni tapi memang tidak meyakini. Ya jelas akan selalu tabrakan ya kan. Sama juga kayak kami. Bang Juma tidak menjelaskan Allah yang disembah orang Israel sama dengan yang disembah oleh orang Muslim. Menjelaskan dengan menurut logika saya menurut penjelasannya Bang Juma saya bisa terima, tapi belum 100% karena saya tidak meyakini. Iya. Kan? Seperti itu. Jadi gini, saudara saya Tumpak, saya menghargai iman saudara, itu iman saudara. Iya. Tapi ada mata rantai yang harus didudukkan pada soal dan perkara yang sesungguhnya. Apa itu? Ajaran Yahudi. Yahudi itu melingkupi ajaran para nabi dan kitab suci mereka. Siapa Yesus menurut mereka? Itu dulu poinnya. Siapa Yesus menurut mereka, di mana mereka ini adalah umat Tuhan, umat Elohim. Kepada mereka kemudian berentetan nabi dan rasul, mujizat terjadi di tengah-tengah mereka. Lalu siapa Yesus ini menurut mereka? Penilaian mereka ini harus diperhitungkan. Kenapa? Kepada mereka diutus nabi, kepada mereka Tuhan menyatakan diri, kepada mereka diberikan kitab-kitab suci. Bahkan Yesus sendiri mengakui diutus untuk mereka. Maka kita tidak bisa menyepelekan pandangan mereka terhadap Yesus. Begitu juga pandangan mereka terhadap Kristen. Kenapa? Karena kita harus jujur mengakui Kristen di mata Bani Israel itu adalah hari ini dan sampai selamanya adalah goyim. Apa goyim itu? Orang kafir, di luar dari pengajaran mereka. Mereka tidak pernah memandang orang Kristen, tidak pernah menganggap Kristen ini bagian daripada agama mereka. Ada apa? Saya sebagai orang yang hidup di tahun 2023 melihat ini sebagai apologet, ya muncul pertanyaan besar. Kalau yang dinarasikan oleh iman saudara Kristen adalah sesuatu yang kebenarannya absolut,
seperti yang saudara jabarkan barusan. Maka orang Yahudi lah yang pertama kali kemudian berbondong-bondong secara kultur, secara budaya, secara keyakinan mengganti rumah-rumah ibadah mereka menjadi gereja dan menggantikan Elohim yang mereka sebut Adonai dengan anak Maria. Tapi apakah itu bisa terjadi? Tidak. Apa alasannya? Pondasinya jelas. Apa pondasi itu? Pondasi itu adalah dasar pijakan yang mendasar dalam sebuah keyakinan atau dalam sebuah bangunan iman. Apa itu? Surat-surat yang ditulis oleh Paulus dan juga kitab-kitab kanonik. Adakah di antara kitab kanonik ini dituliskan untuk Bani Israel? Atau adakah surat-surat Paulus ini dituliskan khusus untuk Bani Israel? Tidak sama sekali. Penulis kitab kanonik adalah orang-orang cerdas. Mereka orang-orang pintar. Mereka ahli Taurat. Mereka orang Farisi. Di mana segala aspek pengetahuan tentang Taurat itu dinisbahkan kepada mereka orang Farisi. Siapa orang Farisi ini? Mereka adalah ulama-ulama mereka adalah ulama Taurat. Mereka adalah kiai-kiainya kalau zaman kita. Mereka adalah rabi-rabi Taurat. Mereka imam, mereka guru, mereka profesor Taurat. Tapi kenapa kemudian ketika mereka menuliskan kitab-kitab mereka, satu pun dari kitab mereka itu tidak ada yang dituliskan untuk Bani Yakub? Apa alasannya? Karena ada dua masa pada saat itu. Masa Yahudi dan masa Romawi. Masa Yahudi adalah masa satu Tuhan. Masa Romawi adalah masa tiga Tuhan. Kemana mereka harus menulis surat? Kemana mereka harus menjajakan Tuhan dari bentuk manusia? Ke Yahudi nggak mungkin, nggak laku pasti. Maka mereka menuliskan, spesialkan untuk Romawi. Karena kekaisaran Romawi pada saat itu secara turun-temurun jauh sebelum Yesus datang memang sudah meyakini dewa Zeus, Hercules, Attis, Horus menjelma menjadi manusia. Maka ketika mereka menulis surat, semua suratnya dituliskan kepada Roma. Apa endingnya? Endingnya, kita tolak ukurnya Indonesia. Siapa yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Siapa yang mengajarkan Katolik di Indonesia? Adakah dari Bani Yakub? Adakah mereka dari orang-orang Israel? Adakah mereka dari keturunan para nabi? Adakah dia dari Ishak? Nabiullah alaihissalam, Ishak ada. Tidak ada yang datang Belanda, Portugis, apalagi orang-orang Roma. Lantas kemana pijakan ini kemudian ketika kita beriman dengan konsep Tritunggal? Kemana kita harus pergi berpijak? Tentu kepada para nabi. Mana ajaran nabi-nabi tentang Kristen? Mana ajaran nabi-nabi tentang Tuhan datang mati dibunuh oleh Romawi? Tak ada, Bung. Maka iman saudara saya hargai. Tapi sebagai orang dewasa seharusnya iman itu bertumbuh dengan ilmu, bukan bertumbuh dengan doktrin dan dogma. Silakan. Oke, Bang Juma. Siap. Terima kasih penjelasannya ya. Sama-sama saudaraku Tumpak. Saya menghargai Bang Juma. Sama-sama, saya juga menghargai Anda. Dengan baik. Ke depan kita bisa bertemu karena saya masih mau kerja Bang Juma ya. Silakan saudaraku, saya mendoakan selalu. Oke, Nang Bro, Purnaka. Terima kasih. Ini saya kirim ininya ya. Kuenya. Oke, teman-teman. Terima kasih Bang Tumpak, sehat selalu, Iya, panjang makasih, Bang Juma, umur. ya. Sama-sama. Sama-sama. Oke, teman-teman yang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Unda dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua yang baik hati. Siapa di sini yang baik hati? Wah, ketua saya dong, ketua baik hati. Tidore baik, yang tidak baik itu Oji. Aku nggak baik, Bang. Aku yang nggak baik, Bang. Aku Oji baik, Oji itu baik. Aku yang nggak baik. Iya, nggak mau aja sebut. Parah. Oke, Oreo. Agama apa Oreo? Naik-naik cuma diem. Dosen. Iya, naik-naik diem coba. Emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Yang Kristen. Mana Newton? Oke. Ini coba share. Ya benar juga kata teman kita di bawah ini. Laskar Api dikatakan kalau otennya itu baik, kita diskusi pakai akal. Kalau otennya datang pakai kaki, pasti kacau.
Berpikir pakai kaki emang bisa. Mainten kan Ada hotel yang naik Assalamualaikum itu. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan hotel sekarang naik, lututnya nyimpul ke bawah. Guru-guruku, saya bisa bertanya kah? Wah, ini room diskusi, Bang. Anda agama apa? Islam, sebentar Ini saja, room sebentar diskusi. saja guruku. Ini room diskusi. Maksudnya tidak paham, bisa tanya sebentar saja kah? Gak apa-apa, Silakan, Bang. silakan Bang. Mumpung belum ada teman kita dari Kristen. Nah, silakan. Iya. Oke, sebelum itu teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, kita permintaan Saya kan baru typing di bawah belajar. agamanya Kristen. Baru belajar juga Pak, kan semuanya dalam Islam itu apakah sholat yang paling penting ya guruku? Pak Ustadz Alif, Bang Zuma dan semuanya. Lah, kok pertanyaannya begitu? Sholat itu tiang agama, Bang. Kalau yang membedakan kita dengan agama lain hanya sholat. Mereka juga beribadah, mereka juga berinfak, mereka bersedekah, mereka membantu yang lain, mereka juga berpuasa. Yang membedakan kita adalah sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Hancurnya sholat, hancurnya agama. Jika semua umat Islam ini sudah meninggalkan sholat, nggak ada lagi Islam. Tanda-tanda Islam itu ketika ada takbir berkumandang dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Anda lihat kesibukan umat Islam itu akan terhenti seketika. Mereka kemudian tunduk kepada Allah, membasuh tangan, membasuh wajah mereka, membasuh kaki mereka, memudahkan langkah mereka menuju rumah ibadah. Mereka semua datang ke dalamnya. Mau dia presiden, gubernur, bupati, tukang bangunan, tukang batu, penjual cendol, semua masuk ke dalam masjid. Yang di depan siapa yang duluan datang. Kalau presiden belakangan, dia di belakang dekat sundal. Kalau dia belakangan datang, tidak ada keistimewaan di hadapan Allah. Hanya melihat dari sisi ketakwaan, bukan pangkat, bukan harta. Begitu mereka masuk rumah ibadah, presiden telak, presiden yuk di belakang. Karena presiden jabatannya tinggi, oh dikasih karpet yang lebih bagus tempat sujud. Tidak semuanya. Kalau barisan belakang tidak ada karpet, presiden muncul belakangan, ya dia nggak dapat karpet. Tukang bangunan, penjual cendol kayak Oji lebih dulu masuk masjid, duluan dia dapat karpet. Depan di belakang imam pas. Dan ketika kemudian mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun darahnya, semua serentak mengucapkan amin. Bukan karena pangkatnya hebat, maka dia berteriak, aku presiden. Gak ada cerita. Semua rata di hadapan Tuhan. Itulah keistimewaan Islam. Sholat. Gitu Bang. Oke, makasih guru-guruku. Saya izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah Oke. sempurna penjelasannya. Siapa dulu ketuanya? Nah, masalah Tapi baru ini ini saya Oji, ketemu Oji pertanyaan diam. begini, Guru. Oji diam. bawa di bawah gitu kali. Baru ini saya menemukan pertanyaan seperti itu. Biasa dek, biasa Gak memang kayak apa-apa. gitu. Biasa. Saya sering temukan pertanyaan kayak gitu. Bisa jadi itu kan bahan edukasi juga buat orang lain, biar orang itu tahu, oh ternyata sholat itu Kayak harus Oji, perlu, kan gitu. Oji ini kan malas sholat. Astagfirullahaladzim. Gua lagi aja korban. Ya, tiangnya gini Ustadz Alif, tiangnya daripada sebuah akidah Islam itu kan betul-betul berangkat dari tiang utama atau pilar itu, yaitu sholat. Dirikanlah sholat. Berkali-kali Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sholat itulah bagian daripada keimanan kita, kan begitu dia. Betul. Betul Nah, itu. Islam manapun yang tidak memahami Al-Quran, secokianya dia pasti mengerti dan memahami bahwa akidah yang utama itu adalah sholat gitu ya.
betul, betul. Ya bahan edukasi juga buat Oten atau yang ingin tahu kan gitu. Tidak ada salahnya kita menjawab. Bahkan pertama kali dihisab di yaumil kiamah itu kan sholat. Yang diperhitungkan, dipertanyakan kan tentang sholatnya. Kalau lulus tentang sholatnya, luluslah semua amal perbuatan yang lain. Kalau bermasalah sholatnya, bermasalah juga amalan-amalan yang lain. Makanya sangat wajib buat umat Islam menjalankan sholat. Betul sekali, betul. Tuh dengar tuh Bang Oreo tuh, dengerin tuh Bang Alip tuh ngomong tadi. Oji, diam dulu Oji. Nyari limpahan Oji dari Gurunda. Iya. Oji nih. Iya, itu benar Ustaz Alip itu bilang tuh Oji tuh. Bang Juma sebenarnya dia mau bilang ke Bang Juma, tapi karena dia takut Bang, jadi dia kelarinya ke itu. Wah payah kok Ji, berani kok sama Gurunda Ji, sepak kok nanti. Berani ketemu aja gue ceng-cengin Bang Juma. Emang ya? Masih ingat aja lu. Kalau gitu nanti Ji bagus dah kok kasih tahu kayak gitu. Nanti kalau ketemu Bang Juma aku kerjain juga Bang Juma ini. Ini juga ya, tambahan juga izin mengenai kita diskusi tadi malam dengan salah satu seorang perempuan ya dari Kristen. Artinya dia mau belajar ya nggak apa-apa. Kan dia tidak menghujat, dia ingin tahu, dia tanya konsep yang ditawarkan, yang kita jelaskan itu logis. Kalau nanti dia ke depannya seperti apa dan bagaimana atau menghujat di luar itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran, kita tidak menyembunyikan data kan gitu ya. Kalau nanti dia menghujat ya tinggal kita siapin aja Oji jadi umpannya kan gitu. Aman lah pokoknya. Hai, gue lagi aja. Oke, selamat siang Stephen. Ya, selamat siang menjelang sore Indonesia Iya. Timur. Ya. Aku mau masalah keselamatan ini. Keselamatan kita umat manusia. Ya. Aku mau tanya sama Bang Suma atau teman-teman yang lain masalah keselamatan. Tapi lebih khusus untuk Bang Suma. Iya, silakan Bang. Silakan. Ya. Aku mau bertanya, bagaimana caranya Bang Suma bisa memperoleh keselamatan yang kekal di surga? Baik. Ya. Al-Quran mengajarkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai dan ingin dicintai, ingin diampunkan, dihapuskan segala dosa-dosanya, maka katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah denganku, maka semua dosa-dosa yang akan aku hapuskan dan aku akan mencintainya. Nah, jadi ini perintah awal. Kalau kita cinta kepada pencipta langit dan bumi, kata Allah, ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kami ikut kepada Rasulullah, maka penjabaran hukum-hukum, aturan-aturan atau syariat itu kami jalankan. Kami jalankan aturan itu. Salah satunya salat, apalagi puasa, apalagi zakat, apalagi menjauhi persinahan, apalagi memelihara mulut dari menyakiti orang-orang yang tidak zalim. Lalu kemudian apa akibat daripada apa yang kami lakukan mengikuti Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang zakat, mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang Islam yang salat, memelihara semua aturan-aturan main yang Allah berikan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka mewarisi Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Makanya kami berbondong-bondong kemudian untuk menjalankan perintah, bukan meninggalkan perintah. Malah kami berlomba-lomba kemudian untuk menjalankan perintah.
Karena kalau presiden yang menjanjikan masih meragukan, tapi kalau pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, mustahil subhanahu wa ta'ala itu kemudian mengingkari dan mengotori kesuciannya dengan ingkar terhadap janjinya. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama. Tapi apakah Bang Suma dan umat Islam yang lainnya sudah melakukannya semuanya itu? Ya, kami umat Islam itu di dalam Al-Quranul Karim, ihdinas siratal mustaqim. Kami selalu minta dibimbing agar hati kami itu selalu tertuju kepada sikap istiqamah. Kenapa? Hari ini kita mendengarkan ceramah, keluar dari tempat kita mendengarkan ceramah, iblis berlomba-lomba kemudian untuk menghantam kiri kanan muka belakang hati kita untuk bengkok terhadap apa yang kita diajarkan. Contoh, ketika kemudian masuk ke dalam masjid, orang mendengarkan kemudian nasihat-nasihat, rohaninya terbangun, tersentak kemudian ketika menyadari dosa-dosanya. Keluar dari masjid, Bung, sehari mungkin masih berbekas, 2 hari masih berbekas, 3 hari sudah mulai berkurang, 4 hari sudah mulai hilang, 5 hari sudah mulai maksiat. Makanya umat Islam itu selalu minta, padahal ajarannya itu sudah sempurna. Sholatnya aturannya ada, puasanya aturannya ada, zakatnya ada. Hubungan kepada Allah sempurna aturannya, hubungan kepada manusia sempurna aturannya. Tapi kenapa umat manusia, khususnya Islam, masih banyak yang melakukan kemaksiatan? Kenapa? Karena itu tadi, jangankan kita, Adam yang bergumul langsung dengan Allah saja bisa jatuh, apalagi kita manusia biasa. Maka kami umat Islam senantiasa meminta kepada Allah siang dan malam, ya Allah, tunjukkan hati ini untuk selalu istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Itu polanya, Bung. Itu polanya. Berbeda dengan agama lain. Begitu dia menisbahkan dosanya kepada oknum lain, mereka udah tenang. Kalau di Islam kagak. Tak ada ketenangan dari dosa itu. Umat Islam itu selalu, makanya disibukkan dengan istighfar. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan orang yang memahami ini, Bung, orang-orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli salawat dalam hidup mereka, mereka bekerja di kantor-kantor, mereka bawa mobil, mereka melakukan apa, tapi hatinya selalu mengucapkan kalimat itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa? Mata melihat pasti unsurnya ada dosa di situ. Kuping mendengar pasti ada unsur dosa di sana. Apapun itu, maka karena itu umat Islam selalu membentengi diri dengan istighfar. Seperti itu, Bung. Oke, makasih, Bang. Sama-sama, saudaraku Stefan. Ya. Tetapi kalau menurut kami, Bang, pemahaman iman Kristen, yang mana keselamatan itu sudah kami peroleh lebih dulu, baru keselamatan itu mendidik kita untuk berbuat yang baik. Itu bisa dibaca di dalam kitab Titus 2 ayat 11 dan seterusnya. Gitu. Kalau ada yang mau buka, soalnya aku nggak bawa kitab ini, cuma jaga pindah-pindah di aplikasi, makanya hilang gambar saya di situ. Iya. Jadi begitu. Seperti juga Rasul Paulus mengatakan, waktu dia hidup di zaman sebelum dia menerima Kristus, sebelum dia dipanggil Kristus, artinya, apa yang aku tidak sukai, itu yang aku perbuat. Apa yang aku tidak sukai, itu yang aku perbuat, yaitu yang jahat. Begitu. Tapi aku bersyukur di dalam Kristus, aku telah diselamatkan oleh Dia. Aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Penyelamatnya. Artinya begitu, Bang. Jadi intinya iman Kristen itu bukan karena kita berbuat baik banyak ini untuk memperoleh keselamatan, tetapi keselamatan itu yang sudah lebih dulu kami dapat. Baru keselamatan itu mendidik kita untuk berbuat baik. Itu di Titus 2 ayat 11. Ada juga percakapan, Bang, dengan percakapan Yesus dengan seorang kaya ini. Orang kaya ini bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kami perbuat supaya kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga?
Yesus berkata, lakukanlah semua perintah Tuhan. Perintah yang mana, Guru? Ya itulah, perbuatan-perbuatan baik. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, kasihilah sesamamu. Itu semua. Yesus, semua telah kulakukan semasa mudaku. Kata Yesus, jika engkau ingin sempurna, jualah seluruh harta milikmu dan bagilah kepada fakir-fakir miskin. Itu masalah mengasihi ya Pak, ya Bang. Iya. Jualah semua harta milikmu dan bagilah kepada fakir-fakir miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Intinya ini, datanglah kemari dan ikutlah aku. Makanya di dalam percakapan itu murid-murid Yesus yang mendengar percakapan antara Yesus dan orang kaya itu menjadi bingung. Sehingga murid-murid berkata, kalau begitu siapa yang mau diselamatkan? Karena mereka mendengar ini pengakuan orang kaya ini sudah melakukan semasa mudanya. Dan dia mengatakan yang benar karena dia nggak bisa berbohong kepada Yesus. Yesus tahu apa yang dia bilang. Makanya murid-murid ini mengatakan, kalau begitu Guru siapa yang mau diselamatkan? Apa Yesus bilang? Apa yang mungkin bagi Allah tidak mungkin bagi dunia ini, bagi kamu. Jadi itu kehendak Allah. Intinya di sini, datanglah kemari, ikutlah aku. Karena hanya di dalam Yesus Kristus, Sang Penyelamat itu, sekalipun kamu jual semua hartamu itu, kalau tidak di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah dasar iman Kristen, Bang. Oke, baik. Ya. Ya, jadi sangat menarik apa yang saudara sampaikan. Bahwasanya ketika Yesus ditanya oleh salah satu murid mereka, Rabi, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini sebenarnya kunci. Bukan murid, Bang. Sorry. Bukan murid, tapi ada seorang kaya katanya di situ ya. Di kutipan situ orang kaya ya. Iya, dia memanggil Yesus guru, jadi saya mengatakan beliau murid. Lalu jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik. Ini harusnya dikunci ini. Apa yang satu yang baik itu? Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, apa kata Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Berbicara mengenai segala perintah Allah, berarti jatuhnya kemana untuk Bani Israel? Jatuhnya ke hukum Taurat, jatuhnya ke perjanjian lama. Yang permasalahannya sekarang Kristen melakukan segala perintah Allah, tidak. Kan syarat utama untuk mendapatkan hidup kekal itu dulu. Jangan ikut Yesus dulu, ikuti perintah Allah dulu. Ini dulu yang harus menjadi penjabaran. Ini yang harus diimplementasikan, dipraktekkan. Ikutilah segala perintah Allah, berarti harus menjadi praktisi Torah dulu. Setelah menjadi praktisi Torah, baru ikut Yesus. Kalau sudah jadi ikut penganut Torah, tidak mungkin menyembah Yesus. Pelanjut ajaran Torah, mereka yang mentaati ajaran Taurat akan mendudukkan Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Karena ketika menuruti perintah, segala perintah Allah, maka perintah-perintah itu salah satunya adalah mentauhidkan dirinya. Jangan ada ilah lain. Tak ada ilah lain. Sementara teman-teman Kristen tidak menjalankan segala perintah Allah seketika menjadi pengikut Yesus. Dengan kata pengikut Paulus dengan apa? Mendudukkan Yesus ini sebagai Allah itu sendiri. Kebalik. Ini nasihat Yesus yang harus dijadikan sebagai sandaran. Makanya di Islam itu, Bung, kami bukan pengikut Yahudi. Kami juga bukan praktisi Torah. Dan kami juga bukan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi kami mendudukkan oknum yang datang kepada Bani Israel itu sebagai apa? Rasulullah. Sebagai Rasul. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami mendudukkan, kami beriman. Kami Islam. Tapi lucunya, iman kami mengarahkan kami beriman kepada Bani Israel, di mana di sana ada Nabi bernama Isa, bernama Yesua Hamasya, anak laki-laki dari seorang perempuan bernama Maryam. Kami beriman, tapi kami tidak menuhankan. Kenapa? Karena kami mengikuti segala perintah Allah, mendudukkan utusannya hanya untuk kepada Bani Israel sebagai utusan. Nabi, ketetapan itu sudah ada.
Kisah para Rasul 2 nomor 22. Jadi kita terbalik dengan saudara Kristen. Turutilah segala perintah Allah dulu. Setelah menuruti segala perintah Allah, barulah kemudian menjadi pengikut Yesus. Bagaimana mungkin mengaku pengikut Yesus sementara tidak menjalankan hukum Taurat? Tidak mungkin. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19. Dikatakan gini. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, bagaimana dengan teman-teman Kristen? Apakah sudah melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Jangan membunuh. Yesus bisa dibunuh nggak ketika ada perintah jangan membunuh? Nggak boleh. Orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, ketika mereka menuruti perintah Allah jangan membunuh, mereka haram hukumnya membunuh Yesus. Berarti penyaliban nggak ada. Berarti Kristen nggak ada. Kalau mentaati perintah Tuhan. Syarat untuk mendapatkan keselamatan hidup kekal, menuruti segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Keluaran 23 nomor 7 salah satunya. Apa itu? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ada nggak yang bisa menunjukkan kesalahan Yesus? Nggak ada. Pilatus nggak mampu, Herodes nggak mampu menunjukkan ada kesalahan Yesus ini. Berarti dia nggak boleh dibunuh. Ingat, turuti segala perintah Allah. Jangan kau membunuh. Berarti orang Yahudi haram hukumnya membunuh Yesus. Kristen gulung tikar. Itu poinnya dulu. Lewati dulu ini. Kalau sudah menjalankan tidak ada membunuh, kalau sudah menjalankan tidak berzina, kalau sudah tidak menjalankan jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan katakan utusan Tuhan adalah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kau mengasihi anakmu, mengasihi istrimu, jangan kau mengajarkan mereka ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Kalau mengasihi, kalau sudah lolos di situ, kata Yesus, ketika orang ini mengatakan, semua itu sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang, wahai guru. Kata Yesus kepada mereka, jikalau engkau hendak sempurna, tidak membunuh, tidak ini, tidak itu, pergilah, juallah segala milikmu. Jual segala milikmu. Maka kalau ini dipraktekkan oleh teman-teman Kristen, tak ada orang Kristen di hadapan kita yang menggunakan mobil. Tidak ada orang Kristen yang menggunakan HP. Tidak ada orang Kristen yang muncul di TikTok. Kenapa? Hartanya semua dijual. Kenapa bisa kayak begitu? Berarti Yesus menuntut manusia untuk apa? Mengejar pahala. Kejar pahala. Apa pahala itu? Harta di surga. Dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Apa harta surga itu? Amal ibadah. Berarti orang ini diajarin oleh Yesus untuk beribadah, untuk beramal, untuk melaksanakan perlakuan dia mengejar amalan-amalan baik. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengarkan perkataan itu, maka ia pergi dengan sedih. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu wahai murid-muridku, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku tekankan kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika murid-murid mendengar itu, gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Sulit dong, sulit. Masakan Anda diselamatkan hanya karena dibaptis, terus ke gereja nyanyi-nyanyi sekali seminggu, habis itu menisbahkan dosamu kepada orang lain, ada anaknya Maria yang Anda mau? Mana ada murid-murid Yesus yang sesama Yesus aja dia mengatakan, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Ini sulit. Pertama, menjalankan hukum Taurat. Kedua, menjual segala harta yang kita punya. Ini sulit, ini berat. Tidak mungkin ini kita bisa. Maka apa kata Yesus? Ketika Yesus memandang murid-muridnya, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya apa? Turuti segala perintah Allah dulu. Kalau kita sudah bersungut-sungut menjalankan perintah Allah, tetapi kita tersandung oleh dosa, kemaksiatan, lantas kita kembali bertaubat kepada Allah, inilah yang dimaksud Yesus. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Apa itu? Pertaubatan ketika kita jatuh di dalam kemaksiatan. Tapi syaratnya, taati dulu segala perintah Allah. Tapi teman Kristen kan tidak. Mana ada perintah Allah yang ditaati orang Kristen? Gak ada. Satu pun gak ada.
Saya boleh taruhan, kalau ada perintah yang dilakukan oleh teman-teman Kristen dari perintah hukum Taurat, tak ada. Pertama, jangan kau membunuh. Ini sudah dibantai duluan oleh Paulus ini. Pembunuhan terhadap Yesus justru dijajakan sebagai Tuhan yang datang sebagai manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Dari sini aja udah bertentangan dengan ajaran Yesus. Ketika dikatakan jangan engkau membunuh, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu bisa dilegalkan? Karena dia Tuhan? Oh tidak, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya sekali lagi saya katakan saudaraku, di dalam kitab saudara, Matius 7, nomor 21, nomor 23, tidak setiap orang yang memanggil Yesus itu Tuan, Rabi, Guru, bahkan Tuhan sekalipun yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan perintah Bapa. Melainkan mereka yang melakukan kehendak. Apa kehendak itu? Perintah-perintah Bapa yang datang di dalam kitabnya para nabi Bani Israel. Apakah Kristen melakukan itu? Tidak. Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, orang Kristen itu udah hebat-hebat kali loh. Seperti Andi Simon, mengusir setan, bermujizat, bernubuat. Tapi sampai tataran level seperti itu pun sudah bisa mengusir setan, bermujizat. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku nggak peduli, enyahlah pokoknya. Kamu semua pembuat kejahatan. Apalagi cuma jemaat biasa yang hanya bayar perpuluhan, datang sekali seminggu, nggak bisa mujizat, nggak bisa ngusir setan, tapi nyembah-nyembah Yesus. Jangankan yang seperti itu, yang seperti Simon yang bisa menyembuhkan orang, bahkan bermujizat. Kita lihat ada lagi orang timur, hanya dengan menendang orang, menampar orang, orang lumpuh bisa berjalan. Yang level ini aja diusir oleh Yesus. Kenapa? Mereka tidak melakukan kehendak hukum Taurat. Turutilah segala perintah Allah jika engkau mau memperoleh hidup yang kekal. Matius 19, satu perikop Anda baca, Anda tamat di situ. Kalau Anda melepaskan doktrin dan dogma. Demikian. Oke, makasih Bang ya. Sama-sama Bang Stephen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Sugi, selamat siang. Ini Bang. Iya, silakan. Menurut pandangan iman kami Kristen, siap. Keselamatan itu hanya didapat oleh Yesus Kristus, yang beriman kepada Yesus Kristus. Sebab seperti Bang bilang tadi, yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Itu di Injil Yohanes, kalau nggak salah itu Yohanes 4, kalau nggak salah itu, dan dikatakan, inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat anak dan yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu. Oke. Jadi iman kepada Yesus Kristus. Banyak juga bukti-bukti yang lain di dalam cerita-cerita Alkitab. Seorang perempuan kan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Imannya yang menyembuhkan dia. Tapi Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan menyembuhkan, menyelamatkan engkau. Karena dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia beriman kepada Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Yesus sendiri tidak mengetahui siapa yang menjamah aku. Siapa yang menjamah aku? Sebab ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa yang keluar dari diriku itulah kealahan Yesus, Bang. Itulah. Makanya Yesus itu bagi kami adalah Allah itu sendiri. Dia sebagai Tuhan kami, juru selamat kami. Maka akan terjadi bagi siapa yang mempunyai iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka akan terjadi seperti peristiwa perempuan itu, Bang. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Padahal proses penyembuhan, tapi Yesus tidak mengatakan imanmu telah menyembuhkan engkau, tapi menyelamatkan engkau. Begitu, Bang. Jadi memang keselamatan itu sudah kami peroleh lebih dulu lewat matinya Yesus Kristus di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Dan keselamatan itu yang mendidik kita untuk berbuat kebaikan lewat tuntunan Roh Kudus. Dia akan mengirim Roh Kudus
Roh Kudus itulah yang akan menuntun, membimbing kita, menjadi pengayom kita di dalam kehidupan kekristenan kita. Begitu, Bang. Oke, baik. Ya, seperti kan aku bilang tadi, Rasul Paulus pernah mengatakan, itu juga bisa aku katakan, apa yang aku tidak sukai, itu yang aku perbuat. Tetapi justru apa yang aku tidak sukai, itu yang tidak aku perbuat. Ya begitu, Bang. Iya, baik. Jadi kalau yang saudara maksud tadi itu bukan Yohanes 4 tapi Yohanes 6. Jadi gini. Di situ Yesus mengatakan setelah dia menyatakan dirinya kepada Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, Yesus ketika dia bercakap-cakap, dia bercakap dan menekankan pengajarannya itu kepada Bani Israel. Bukan kepada orang Roma, bukan kepada orang Antioquia, bukan orang Yunani, bukan orang Kristen, tapi kepada Bani Israel. Bani Israel yang sudah menuruti segala perintah Allah. Itu dulu poinnya. Jangan Kristen dulu. Kristen tidak lolos tapis. Kristen tidak lolos tapis. Perintah Allah sunat. Orang Kristen ikut itu? Enggak. Perintah Allah di data yang Anda bawa, sebab inilah kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak? Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kepada siapa harus dipercaya supaya memperoleh hidup yang kekal? Yesus. Kepada Yesus harus percaya, bukan kepada pendeta, bukan kepada mimbar gereja, bukan kepada Roma, bukan kepada Katolik, bukan kepada Protestan, tetapi sekali lagi kepada Yesus. Apa cerita Yesus tentang penyaliban? Apa cerita Yesus tentang dosa waris? Apa cerita Yesus tentang makanan-makanan yang halal dan yang haram? Apa cerita Yesus tentang konsep ketuhanan? Adakah orang Kristen mengikuti itu? Apakah yang Yesus ceritakan tentang pengutusan dirinya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Adakah yang percaya selain Islam bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel sesuai dengan apa yang terlontar dari mulutnya? Gak ada. Hanya Islam yang percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Orang Kristen kudu bisa percaya dengan dibuatkan data-data penambahan. Pergilah ke seluruh makhluk, beritakanlah Injil. Percaya baptis, tidak percaya dihakimi. Cek, itu data-data kapan munculnya? Belakangan. Makanya Yesus berpesan kepada 10 murid, ke 12 muridnya, jangan kau ke bangsa lain. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau percaya kepada anaknya, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Umat Islam percaya enggak bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Percaya, umat Islam selamat. Kan itu poinnya. Sabar Bang, sabar. Sebab inilah kehendak Bapakku. Mana kehendak Bapak agar orang menjadi Kristen? Mana kehendak Bapak agar hukum Taurat itu dibatalkan? Mana kehendak Bapak agar Yesus dibunuh? Mana kehendak Bapak agar Yesus disembah? Ada. Kehendak Bapak dulu. Menurut Yesus kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Di antaranya percaya kepada Yesus. Nah tolong, kalau saudara Stephen, saya mau izin sholat 10 menit. Habis ini Anda boleh memaparkan mana kehendak Bapa dan kehendak Yesus agar manusia percaya terhadap kematian Yesus sebagai penebusan dosa. Tolong tunjukkan dalilnya di kitabnya orang Yahudi. Dan tolong tunjukkan pengakuan Yesus. Silakan. Jadi begini, Bang. Aku mau sangka masalah Yesus diutus hanya kepada domba-domba Israel saja. Memang Yesus mengatakan demikian, tapi itu adalah suatu ujian bagi seorang perempuan yang anaknya sakit. Sampai Yesus mengatakan, apa itu? Aku sudah lupa cerita itu. Jadi perempuan itu juga bukan orang Israel. Dia seorang Kanaan. Maka keselamatan itu juga bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada orang-orang di luar Israel. Begitu juga dengan perwira dari Kapernaum. Dia bukan orang Israel, Bang. Dia bukan orang Israel. Tetapi karena dia beriman kepada Yesus Kristus, maka dia kena janji-janji Yesus.
Begitu Bang. Oke. Yang Anda maksud itu Matius 15. Seorang wanita datang kepada Yesus minta agar anaknya disembuhkan. Minta agar anaknya disembuhkan, bukan minta agar dirinya memperoleh hidup yang kekal. Harus saudara bedakan di situ. Wanita ini ngemis-ngemis ke Yesus bukan untuk diselamatkan, tetapi wanita ini Yesus Bang, tapi Yesus mengasihi dia juga Bang. Iya betul. Padahal dia bukan orang Israel. Betul, begitu betul. juga dengan perwira dari Kapernaum. Dia Betul, orang betul. Romawi Bang. Betul, betul. Makanya saya katakan, saya jelaskan. Wanita ini minta anaknya disembuhkan. Ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, usir dia. Usir dia. Dari tadi dia teriak-teriak terus. Wanita ini kemudian mengatakan apa? Tolonglah Tuhan. Yesus mengatakan apa? Bukannya mau menolong. Tidak patut roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Wanita tadi disebut apa oleh Yesus? Disebut guguk Bang. Disebut guguk. Padahal wanita ini sudah percaya ke dia. Guguk. Lalu wanita itu mengatakan apa? Memang betul Tuhan. Tapi bukankah bukankah guguk makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus apa? Merespon itu, dia mengatakan, betul imanmu. Artinya Yesus mengiyakan wanita ini guguk, wanita ini hamba, budak, wanita ini pemakan sampah dari meja Bani Israel. Karena anak-anak yang dimaksud itu adalah Bani Israel. Roti yang dimaksud di situ adalah Yesus. Tidak patut Yesus diberikan kepada guguk. Roti yang dimaksud di sana adalah Yesus. Akulah roti yang datang dari surga. Barang siapa yang memakan aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Roti ini hanya untuk anak-anak Bani Israel. Tapi wanita itu mengatakan, benar Tuhan. Tetapi bukankah guguk makan roti yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan apa? Imanmu benar. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang terjadi? Wanita tersebut anaknya sembuh. Gak ada unsur keselamatan di situ. Gak ada. Karena mengimani Yesus sebagai yang Anda imani hari ini, gak ada. Aku diutus hanya kepada domba. Aku roti hanya untuk Bani Israel, anak-anak Israel. Itu pernyataan Yesus. Nah ini yang saudara harus pahami, bahwa wanita tersebut dibenarkan imannya dengan cara beliau kemudian melakukan apa yang Yesus iakan. Menganggap dirinya guguk, makan sampah dari meja Tuhan, lalu menjadi budak bagi Bani Israel. Tidak ada mengatakan, aku diutus hanya kepada seluruh umat manusia. Enggak ada. Yesus tidak mengaku itu. Saya izin dulu Bang, saya sholat. Silakan, ada guru saya di sini, Akhi Suki dan juga Dinda Alif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, mati lampu lagi. Silakan Pak Stephen, tanggapi dulu Pak Stephen. Iya, maksudnya cerita tadi itu kan Yesus menguji iman dengan memakai kata-kata yang sangat keras. Tetapi tetap iman seorang perempuan Kanaan itu yang bukan orang Israel, tetap dia percaya kepada Yesus. Maka jadilah apa yang diingini oleh perempuan itu. Jadi intinya di sini mengimani Yesus Kristus sama dengan perwira dari Kapernaum, seorang Romawi. Dia mengimani, maka terjadilah apa yang diingini oleh perwira itu. Jadi intinya, Yesus bukan hanya untuk domba-domba Israel, tetapi semua siapa yang beriman kepadanya itu selamat, Bang. Begitu, Bang. Halo. Halo. Halo, cek Ustadz Suki, monitor yang lain. Aduh, tempatku mati lampu. Aku bakal mental ini sebentar lagi. Aku mau benerin jaringan dulu. Aduh. Ya, Pak Alip, apa Bang Alip? Ya. Oh, Bang Stephen kenapa kok? Ya, Pak Stephen, Pak Kojo, kenapa? Ya, tadi ada monitor,
Nah, saya monitor. Saya monitor. Ya, terus itu jadi itulah. Bagaimana tanggapan saudara? Nah gini Pak, tadi Bang Juma mengatakan bahwa di dalam Matius 15 itu adalah bukan tentang keselamatan, ya. Tetapi bahwa Yesus itu sebagai roti dunia untuk hanya untuk Bani Israel. Itu betul diceritakan di Matius 15 itu bukan tentang keselamatan, Pak. Misalkan Bapak menceritakan tentang keselamatan, itu parah banget, itu bukan. Di situ mengatakan bahwa perempuan itu mengatakan sebagai budak dari bangsa Israel yang ingin diobati oleh Yesus, tapi bukan tentang keselamatan. Itu tentang penyakit anaknya. Bacalah gitu. Jangan menafsirkan sepotong-sepotong ayat menurut tafsir Bapak sendiri, tapi berdasarkan literally yang ada. Gitu, Pak. Di dalam Matius 15 itu perempuan ya kan meminta kepada Yesus untuk diselamatkan anaknya. Selamatkan apa? Untuk diobati. Ya, untuk diobati. Oh, bukan selamatan di dalam akhirat, Pak, bukan, Pak. Gak ada cerita tentang lagi tetap penuh itu. Gimana? Tetapi Yesus pernah mengatakan kepada seorang perwira itu, dia mengatakan tidak ada seorang pun di tengah-tengah Israel, umat Israel yang mempunyai iman sebesar dia ini, perwira ini. Begitu, Bang. Ya, itu di mana, Pak? Artinya begini, Bang. Siapa saja yang beriman kepada Yesus Kristus itu diselamatkan atau disembuhkan atau dipulihkan. Itu. Jadi kuasa Yesus itu bukan hanya berlaku untuk orang Israel, domba-domba Israel. Begitu, Bang. Gini, Bang, kalau diselamatkan atau disembuhkan memang tugasnya Yesus sebagai sesama manusia, tetapi secara pengajaran itu hanya untuk Bani Israel. Dia menyelamatkan akhirat itu hanya untuk Bani Israel, bukan tentang ke bani-bani yang lain. Ya. Dan di dalam kali 8 perwira itu ini kan tentang keimanan itu menunjukkan bahwa dia itu bertobat, tapi tidak untuk diselamatkan menuju ke akhirat. Siapapun yang percaya sama dia mengesahkan satunya Tuhan, ya itu yang diselamatkan. Ya, bukan yang kalau dia hanya untuk Bani Israel, tetapi kenapa dia perintahkan kepada murid-muridnya? Sebarkanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Begitu. Itu seluruh dunia artinya. Di situ terjemahannya salah, bahwa bangsa itu merujuk kepada bangsa-bangsa Israel. Di situ kan ada berapa bangsa, itu etnos bahasa Yunaninya. Etnos itu berarti etnis. Jangan jadikanlah semua bangsa muridku, dan itu muridnya. Dan Bang Oji suaranya tenggelam. Suaraku udah mulai normal nggak, Bang Oji? Duh, suaranya suka tenggelam. Makan kita. Lanjut. Ya, oke. Gini loh, Pak. Pertama begini. Ketika Yesus berkata seperti yang tadi sudah disampaikan hanya untuk Bani yang hilang dari Bani Israel, dia berpesan juga kepada muridnya bahwa janganlah pergi ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Itu pesan dari Yesus kepada murid-muridnya. Lalu jangan ketika dulu, kita prinsip dia katakan bilang kita kembali dulu. Jangan dulu, berarti iya, dilarang. Jangan pergi ke jalan, tidak ada arti dulu ya di sini. Mungkin ada beberapa terjemahan yang berubah-berubah. Nah, sekarang begini, Pak. Kembali lagi ke prinsipnya bahwa di Yohanes 17 nomor 8 yang dikatakan oleh Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Prinsip dari Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya dan muridnya terima sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus di ayat 3-nya, bahwa agar selamat masuk ke dalam surga, percaya satu Tuhan dan percaya Yesus sebagai utusan. Nah, itu dulu Pak prinsipnya. Nah, sekarang Pak Stephen,
Oke, Pak Stephen di luar bangsa Israel. Pak Stephen mengaku bagian dari sampaikanlah Injil kepada bangsa, kan gitu. Padahal seluruh sebenarnya kalau Bapak baca di kitab Anda sendiri, bangsa di situ adalah tidak keluar dari bangsa Israel, Pak. Itu jelas. Ayatnya tertulis. Karena di Hakim-Hakim 20, Pak. Hakim-Hakim 20:26. Bapak bisa baca deh. Enggak, sebentar. Bapak, sekarang kita buka Bible Hakim-Hakim 20 ya. Kita buka nih, siapa seluruh bangsa? Karena di dalam ayat itu juga dikatakan seluruh bangsa. Oke. Hakim-Hakim 20:26. Kita buka ya. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Seluruh bangsa itu adalah orang Israel, Pak. Makanya benar ucapan Yesus tadi, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Jangan keluar dari situ, Pak. Nah, kalaulah memang percaya kepada Yesus, Pak Stephen mau percaya kepada Yesus, percayalah sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus, yaitu Yesus utusan Tuhan dan Tuhan yang benar itu hanya satu. Sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus di Yohanes 17:3 dan sebagaimana yang diikuti oleh muridnya. Karena kata Yesus, murid-muridnya menerima apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, apakah seluruh bangsa ada yang mengajarkan tentang bagaimana menerima Yesus sebagai utusan? Ada. Umat Islam menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan yang benar itu adalah satu, yaitu yang menciptakan Yesus. Gitu, Pak. Oke, begini Bang, aku sedikit korek masalah 17 ayat 3. 17 Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini Yesus nak ngomong begini, Bang. Dan mengenal aku yang telah engkau utus. Dia berbicara Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, dari sisi sini, Bang, kita mengetahui bahwa yang berdoa itu, ini Yesus berdoa, Bang. Yang berdoa itu adalah kemanusiaannya Yesus. Oke, kemanusiaan Yesus, sehingga dia mengatakan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bukan mengenal aku, Bang, dia bilang situ. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pertanyaan, Bang, sudahkah Abang mengenal Yesus Kristus yang diutus itu? Sudahkah? Begitu, Bang. Kenal saya, Pak. Apa yang mau diperumit dari ayat itu, Pak Stephen? Karena jelas mengenal, dia menyebut namanya, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bahwa Yesus itu adalah utusan Sang Pencipta. Yes, Yesus di situ berdoa. Yes, benar, Yesus di situ sebagai manusia. Lah, itulah yang kami kenal, Pak. Memang Yesus manusia, memang Yesus utusan Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhannya agar murid-muridnya yang mengikuti ajaran Yesus juga turut selamat. Oke, Bang, ya. Itu menurut Abang, nah. Ya. Tetapi masalah keselamatan, Bang, yang jadi topik pembahasan kita, masalah keselamatan itu, Bang, itu tidak ada di bawah kolong langit ini yang dapat memberi keselamatan kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah dikatakan tadi, yang telah mengutus Yesus Kristus, Bang, itu. Telah mengutus Yesus Kristus. Jadi tidak ada nama lain di dalam nama Yesus Kristus yang dapat memberikan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, Bang. Itu aja. Itu. Ketika Yesus mengajarkan berdoa, meminta itu kepada siapa, Pak? Kepada Bapa, Bang. Nah, berarti agar selamat dan berdoa meminta kepada Tuhannya Yesus. Bahkan di Ibrani 5 nomor 7, Pak.
Loh iya betul. Lah, tadi Bapak bilang di Yohanes 17 di situ Yesus berdoa sebagai apa, Pak? Sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, Begini, Bang, Yesus begini, Tuhannya begini. siapa, Pak? Atau begini. Enggak, sebentar dulu. Yang diutus itu apa, Bang? Yang diutus Bapa itu apa? Manusia. Firman-Nya, Bang. Firman-Nya yang menjadi manusia. Oh. Makanya tadi aku sudah kasih contoh. Makanya aku sudah kasih contoh tadi di dalam penyembuhan tadi itu. Perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, ya kan? Perempuan ini menjama jumbai jubahnya, dan Yesus berkata, siapa yang menjama aku? Ah, itu kemanusiaannya Yesus, Bang. Kemanusiaan Yesus. Siapa yang menjama aku? Sebab ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu, Bang? Itulah kealahannya Yesus, Bang, yang ada bersama-sama dengan Yesus. Sebab Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya begini, aku sebagai Sang Firman itu ada di dalam Bapa yang roh itu. Dan Bapa itu ada diam di dalam aku yang manusia itu, Bang. Pak Ustadz. Oke, baik. Begini, Pak. Mari kita lihat. Di Kisah Para Rasul 2:22, hai orang, Pak Stephen bukan orang Israel, berarti tidak berlaku untuk Pak Stephen. Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus itu hanya manusia, orang dari Nazaret yang ditentukan oleh Tuhannya untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Hakikatnya yang melakukan adalah Tuhannya. Dia hanya sebagai perantara. Nabi-nabi yang lain pun sama, Pak. Ketika Nabi Musa membelah lautan, apakah Nabi Musa yang hebat? Bukan, Pak. Tuhannya yang maha hebat. Melalui perantara Nabi Musa, Dia bisa membelah lautan, Pak. Ini juga Yesus yang ditentukan oleh Allah dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Karena Yesus itu adalah utusan Allah. Makanya kembali ke ayat tadi, ketika Dia katakan bahwa Tuhan yang benar itu satu, maka di situ bukan Yesus, dan Yesus sebagai utusan Tuhan. Firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada murid-muridnya, dan muridnya telah menerimanya. Dan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jelas itu, Pak, di ayat 8-nya. Artinya Yohanes 17 nomor 3 itu sudah diterima oleh murid-muridnya, bahwa Tuhan yang benar itu hanya satu, dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Bapak katakan firman menjadi manusia, bukankah ada firman Tuhan juga menjadi langit dan bumi, menjadi cahaya, menjadi matahari di kitab Kejadian, Pak? Oh, begini, Bang, berarti. Gimana? Bang salah persepsi. Yesus itu adalah firman, artinya bukan firman suara Allah, tapi Dia itu adalah Sang Firman, kalimat Allah itu sendiri. Dia tuh sebagai Sang Firman. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, dan firman itulah Yesus Kristus sebagai Sang Firman itu. Makanya di Injil Yohanes 1 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia itu Sang Firman. Dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi, begitu. Dan firman itu telah menjadi manusia di ayat 14. Begitu, Bang. Ya,
Jadi Yesus Ketika itu adalah- Yesus ketika itu saya adalah berkata sang firman. Makanya seperti Pak bilang tadi, ya kayaknya sama seperti Musa, sama seperti nabi-nabi. Enggak sama. Nabi-nabi yang mujizat Pak, sebelumnya, mujizatnya Pak. iya, nabi-nabi sebelumnya itu diberi kuasa, Bang. Maksudnya atas perintah Tuhan. Perintah Allah, kamu harus pukul laut itu dengan tongkat. Tetapi Yesus tidak, Bang. Begitu. Yesus merubah, menjadikan air jadi anggur. Siapa yang suruh? Ibunya yang meminta, Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, Yesus merubah air jadi anggur. Karena dia memang sang pencipta. Begitu, Bang. Nah, baik. Kalau Bapak katakan Yesus sang pencipta, artinya Bapak sedang menyangkal ayatnya Pak Stephen, kita baca ya. Baik di 1 Yohanes 4 maupun 1 Yohanes 3 nomor 2. Karena begini Pak, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Yesus itu adalah manusia yang berasal dari Allah, bukan Allah yang menjadi manusia. Itu ayat kita Bapak, Pak. Bagaimana Yesus yang diperbuat? Bukankah tertulis di kitab Anda, Pak? Karena apa dia bisa melakukan sesuatu? Nih kesaksian Yesus tentang dirinya, Pak. Ketika dia katakan, dan ia ini adalah Tuhannya ya, dan Allah telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak manusia. Yohanes 27, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas ini Pak. Makanya kalau Bapak menyangkal ayat 1 Yohanes 4 nomor 2 bahwa manusia, orang yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia yang berasal dari Allah, kata ayat ini dikatakan apa? Dialah antikristus, Pak. Bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi Yesus manusia yang berasal dari Allah, Pak. Kenapa Bapak menyangkal ayatnya? Halo? Guru udah sholat. Menyangkal, Bang. Pak Ustadz Alif. Bukan menyangkal, tetapi memang dia itu sang firman yang keluar dan datang dari Allah. Begitu. Dia yang keluar dan datang dari Allah. Makanya dia itu manusia. Kan ayatnya tadi saya bacakan, Pak. Nih ya. Iya. Saya bacakan ulang lagi nih. Saya bacakan ulang lagi nih. Kalau karena gini. Kalau Allah datang dengan wujudnya yang sesungguhnya, hancur dunia ini, Bang. Makanya dia menciptakan Yesus yang bukan Allah agar semesta ini tidak hancur, Pak. Cuma dabling, Bang Cuma dabling. Makanya gini. Makanya gini. Nih saya bacakan ya. Ini perkopnya adalah roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah.
Dia itu manusia berasal dari Allah, Pak. Manusia ciptaan Allah, bukan Allah, bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan Tuhan yang menjadi Yesus, tapi Yesus itu adalah manusia yang berasal dari Allah. Segala sesuatu yang ada permulaannya, Pak, itu pasti ciptaan Tuhan. Makanya di ayat 4 dikatakan, ketika percaya dan sama sesuai dengan pengajaran dari Tuhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Para murid Yesus pun berasal dari Allah ketika sejalan, sepaham dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalaulah Bapak katakan berasal dari Allah adalah Allah itu sendiri, berarti para murid Yesus pun adalah Allah juga. Ini resikonya berat, Pak. Berarti Tuhan Anda begitu banyak. Makanya dia manusia yang berasal dari Allah, bukan Allah yang berubah menjadi manusia. Coba Bapak pahami kalimatnya, Pak. Iya, kami pahami dan kami imani, Pak. Yang mana Yesus Kristus itu benar-benar datang dari Allah. Yang datang dari Allah itu adalah Sang Firman. Jadi Yesus itu bukan ciptaan, tapi dia sendiri cipta, karena dia adalah Sang Guru Firman. sudah standby ya? Udah. Begitu. Oke, baik, Saudara Terus? Stephen, makasih Dinda Alif. Kita Oke, simpulkan aja, Bang. Yesus ini ketika datang ke Begini, atas, Bang Zuma, iya, awalnya pembahasan kita kan masalah keselamatan, tapi sudah agak melenceng ke ketuhanannya Yesus ini. Iya, tapi nggak apa-apa, biarlah. Ya. masih Oke, terkait lanjut, Bang. itu, Bang. Karena kalau Iya, lanjut, menyembah ya. bukan kepada Tuhan, ya nggak selamat. Nah, sekarang gini, Yesus datang dengan cakupan pengajaran di luar daripada apa yang saudara-saudara pegang hari ini, bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan kemudian tentang sebuah kitab bernama surah-surah Paulus, kitab Lukas, Markus, Matius, tetapi semua itu dituliskan kemudian oleh penulis kitab saudara berdasarkan dengan apa yang kemudian diimani oleh Kristen, teman Kristen sebagai ilham dari Roh Kudus. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Bapak, dari abang saya ini, semua cakupan pengajaran Yesus, mujizat-mujizatnya yang dipertontonkan kepada Bani Israel, itu Yesus lakukan untuk mempersaksikan dirinya Tuhan atau mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Ini kesimpulan akhir, Pak. Silakan. Dia menyatakan kepada dunia ini supaya dunia tahu bahwa benar-benar ia itu datang dari Allah. Nah, diutus lah, gitu. iya, artinya dia mempersaksikan bahwa dia utusan, kan? Iya, tapi yang diutus itu apa, Dang? Tuhan mengutus Tuhan, maksudnya, Pak? Ya, dia sendiri, Bang, yang datang ke dalam dunia. Aku begini, makanya aku sudah kasih contoh. Ada contoh lain juga, Bang, ini di dalam ayat. Ketika Yesus lapar, dia datang ke pohon itu. Dia tidak tahu bagaimana pohon ara itu tidak berbuah, belum berbuah. Dan dia sampai di pohon ara itu, dia lihat tidak ada buah. Dia laknat, dia kutuk pohon itu jadi kering. Padahal Yesus ini manusia, Bang. Dia tidak tahu. Tetapi kenapa pohon ini jadi kering? Karena ada Allah, Bapa, Roh Kudus di dalam pribadi Yesus yang membuat pohon itu jadi kering. Oke, keringnya daripada pohon itu mukjizat yang diberikan kepada Yesus, atau itu murni dari diri Yesus sendiri? Dari Yesus sendiri, Bang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan siapa? Itu kemanusiaannya Yesus. Nah, berarti bukan Yesus, Pak. Anda mengatakan Yesus, dari Yesus sendiri, begini, gimana Bang. maksudnya? Yesus itu terdiri dari dui natur, kemanusiaan dan keilahian. Ya, kemanusiaannya ini Tuhan atau bukan? Kealahannya, Bang, tidak nampak. Kemanusiaannya ini Tuhan atau bukan? Begini, Bang. Kemanusiaan dan kealahannya itu tidak nampak, Bang. Iya, tahu. Yang saya tanya, kemanusiaannya ini Tuhan makanya atau dia bukan? turun ke dalam dunia ini harus lewat Yesus, Bang. Tapi Yesus itu bukan ciptaan. Kemanusiaannya ini Tuhan. Yesus manusia. Kemanusiaannya ini Tuhan atau bukan?
Kalau kalau kemanusiaannya manusia, makanya dikatakan anak manusia. Kemanusiaannya ini Tuhan atau Tetapi bukan? Kemanusiaan itu adalah anak manusia ya Yesus. Anak Iya, manusia. maksud saya tadi kan Tuhan Tetapi itu Yesus juga dikatakan anak Allah, Bang. Ya, maksudnya Anak gimana Allah ini? Allah itu sendiri. Tadi Anda mengakui Tuhan sendiri yang datang. Berarti manusia ini adalah Tuhan. Bukan, kami menyembah, kami menuhankan, bukan manusianya Yesus. Jadi yang datang sebagai manusia ini Tuhan atau setan? Allah yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia, Bang. Nah, berarti yang jadi manusia ini, Iya. berarti yang menjadi manusia ini Tuhan kan? Ya, firman-Nya Allah itu sendiri. Ya, Tuhan itu sendiri kan yang menjadi manusia. Memang begini, Bang, memang agak membingungkan ini memang. Agak Ya, membingungkan. bingung memang Bang, karena di kitab saudara dijelaskan bahwa yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Terus sang manusia ini juga ada pengajarannya mengaku bukan Tuhan itu sendiri. Jadi Anda yang bingung, kami kagak. Coba Anda lihat di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Yang menjadi manusia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi yang tidur dan yang makan, yang takut kematian ini adalah Tuhan itu sendiri. Coba Anda lihat di Filipi 2 nomor 6 sampai 8 itu. Siapa yang menjadi manusia? Siapa yang merendahkan diri setara dengan manusia? Ya Tuhan itu sendiri. Iya, artinya dia mengosongkan diri dari kealahan. Jadi betul. setelah begini, Bang, setelah umur 30 tahun, Yesus berumur 30 tahun, dia telah merendahkan diri, Bang. Makanya dikatakan malaikat-malaikat Yesus seketika Yesus lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Iya, sekarang yang merendahkan diri yang merendahkan diri ini Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya Yesus, Bang, itu. Oh, salah, Anda salah. Yang merendahkan diri ini adalah Tuhan itu sendiri. Coba Anda baca lagi deh. Baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Dan Anda baca Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9, jasad Yesus itu adalah kepenuhan ilahi, kepenuhan Tuhan. Ya, kepenuhan kealahan ya. Iya, betul. Berarti jasadnya adalah Allah yang sudah mengosongkan diri menjadi manusia. Enggak ada lagi Tuhan. Udah jadi manusia dia. Enggak begini, Bang. Yang dimaksud dengan kepenuhan kealahan itu Yesus kan sudah katakan, percayalah kepadaku atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan apa, Bang? Ya, itu yang sudah Yesus lakukan. Nah, pekerjaan itu membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya manusia utusan Tuhan? Membuktikan dia itu adalah Allah itu sendiri. Oh, salah Anda, salah. Anda mengambil data-data dari pengajaran Paulus untuk menabrak ajaran Yesus. Nggak bisa. Coba Anda baca tadi, sudah diajarkan sama Dinda Alif. Nggak bisa, Bang. Di kisah para Rasul 2, di kisah para Rasul 2 nomor 22, Tuhan menentukan seorang manusia bernama Yesus sebagai apa di sana? Perantara atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan, Bang. Ya, sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Terus kenapa Anda menuhankan Yesus? Karena Anda menerima doktrin dari Paulus. Yesus itu adalah ilahi itu sendiri. Jangan tertawa, Bang. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 itu apa? Yang menjadi Yesus siapa di situ? Tuhan. Tuhan yang menjadi Yesus. Lalu menurut Yesus apakah Tuhan yang menjadi dirinya? Tidak. Apa buktinya? Yohanes 8:42. Apa yang dikatakan Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan yang datang menjadi manusia. Dia adalah murni 100% manusia yang dicipta oleh Allah. Sebagaimana Matius 4 nomor 4, Tuhan menciptakan manusia dari firman yang keluar dari Tuhan itu sendiri. Yesus keluar dari kami, Bang. Benar. 100% dia murni manusia, tetapi dia 100% murni kealahan. Allah tidak ada kealahan. Sekarang begini, 100% manusia ini siapa menjadi manusia? Itu dulu. Kalau contoh-contoh tadi yang aku katakan tadi, yang Yesus lakukan terhadap perempuannya sudah 12 tahun pendarahan, pohon ara jadi kering, air jadi anggur. Itu kan sudah dijawab tadi, Bang. Kisah para Rasul 2.
nomor 22. Tuhan alam pun turut padanya. Alam-alam pun turut padanya. Iya, Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui manusia bernama Yesus. Yesus bukan Tuhan, dia hanya manusia perantara. Yesus menjadi Tuhan dikarenakan Paulus. Mana dalilnya? Kalau Yesus katakan, sebab ada kuasa keluar dari diriku. Berarti kuasa yang keluar dari dirinya adalah kuasa dari Tuhannya. Kuasa dari dalam diriku. Itu kuasa apa, Bang, itu? Kuasa dari Tuhannya. Kuasa dari Tuhannya. Kuasa dari Tuhannya. Iya betul, kuasa dari Tuhannya, bukan dari Yesus. Saya tanya kepada saudara, kuasa yang keluar dari Yesus itu kuasa dari Tuhannya atau kuasa dari Yesus? Ya, halo. Ya, kuasa yang keluar itu kuasa dari Tuhannya atau kuasa dari dirinya sendiri? Bukan kuasa dari Tuhannya. Lah, kuasa dari Allah itu sendiri yang ya, ada di dalam Yesus. Salah Anda. Allah itu apa sih menurut saudara? Beda dengan Tuhan rupanya Allah itu. Makanya inilah Kristen membingungkan dirinya sendiri dengan istilah-istilah Islam. Lalu kemudian bukan dari Tuhannya tapi dari Allahnya. Ini apa maksudnya? Dengar. Ya, aku kan sudah katakan tadi, Injil Yohanes 14 ayat 11. Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku? Atau setidak-tidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yes. Jadi Yesus meyakinkan yang mana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu yang telah dilakukan oleh Allah yang diam di dalam aku. Oh, tidak begitu. Jangan Anda menarasikan Tuhan itu merasuki manusia. Bang, tapi jelas ayat itu. Aku di dalam Bapa. Aku ini adalah Sang Firman. Berarti Bapa menjelma menjadi manusia kan? Aku di dalam Bapa. Aku ini adalah Sang Firman yang di dalam Bapa yang rohnya itu. Iya, berarti Bapa menjelma menjadi manusia. Dan Bapa itu di dalam aku. Berarti Bapa menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Dan Firman itu atau Bapa? Kok muter-muter sih, Pak? Dan Firman itu adalah Allah. Begitu, Bang. Gimana ceritanya? Kan di data kitab saudara Kolose 2 nomor 9. Tadi bilang nggak bingung, Bang. Tadi bilang nggak bingung. Ternyata kamu bingung, Bang. Saya tidak bingung. Yang bingung itu Anda. Saya tidak bingung. Karena saya tahu. Jelas, Bang. Apanya yang jelas? Apanya yang jelas? Sekarang kitab saudara sendiri mengatakan. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Tuhan Anda menjadi manusia. Menjadi daging. Tuhan Anda itu. Jadi yang dipotong nonotnya itu Tuhan Anda, bukan manusia yang dipotong nonotnya. Tuhan Anda yang dipotong nonotnya berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Berarti nggak usah mutar-mutar kan? Kesimpulannya adalah Tuhan Anda itu adalah tubuh manusianya Yesus. Itulah Tuhan Anda. Betul? Mestinya betul sih. Betul. Tuhan Anda itu yang dipotong nonotnya. Tuhan Anda itulah yang menjadi manusia Yesus. Itu Tuhan Anda. Jadi yang ditampar diludahin itulah Tuhan Anda. Itulah yang disebut ilahi. Menjadi daging. Baca Kolose. Baca juga Filipi 2 nomor 6. Tuhan mengambil rupa manusia. Menyatarakan dirinya dengan manusia. Mengosongkan, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan menjadi manusia. Jadi yang dibunuh ini adalah Tuhan Anda. Jadi Yesus itu bukan 100% manusia. Yesus itu 100% Tuhannya Kristen. Loh, ternyata aku masih di atas nih ya. Gak ada, antum gak ada di sini, Gitu. Gak ada kok bisa ngomong. Aku gak ini saya melebihi Yesus kalau gitu. Gak ada orangnya bisa ngomong ini. Aku nggak mendengarkan suara akhi. Jadi gini loh, Pak Stephen, kalau Anda lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Artinya Tuhan Anda itu jadi daging.
bukan jadi ruh. Coba dibaca baik-baik dan dicermati deh. Benar yang dikatakan Bang Juma itu. Tuhan Anda jadi daging karena firman itu adalah Allah, firman itu jadi daging. Allah itu yang jadi daging. Iya, jadi Tuhan Anda itu daging yang dibunuh itu Tuhan Anda. Jangan lagi ada roh di atas, nggak ada. Yesus mengajarkan Tuhannya ada di atas. Itu Tuhannya Yesus. Sementara Tuhan Anda ya Yesus. Jangan lagi minjam-minjam Tuhannya Bapa. Bapa di agama Anda itu sudah murni 100% menjadi daging. Itu Tuhannya Kristen. Murni Tuhannya Kristen. Yesus masih menyisahkan pengajaran tauhidnya, masih punya Bapa dia di surga. Kalau Kristen sama, yang benar sebenarnya di Kristen itu adalah Herdi dan Mikana. Yesuslah Tuhan itu sendiri, nggak ada lagi Bapa, nggak ada. Udah menjadi manusia dia. Makanya Anda itu ketika berdiskusi dengan kami umat Islam, Tuhan Anda kadang hidup, Tuhan Anda kadang mati. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Kenapa dia hidup? Kenapa dia membangkitkan Lazarus? Karena dia Tuhan. Itu on off. Padahal sebenarnya Yesus itu mau matikah dia, mau hidupkah dia, dia adalah 100% Tuhannya orang Kristen yang dijual oleh Parisi ke Yunani dan Romawi. Kalau Tuhannya Yesus beda lagi. Makanya pada saat dia hidup adalah pada saat Yesus membangkitkan orang mati. Tuhannya Kristen pasti hidup di situ. Kenapa dia bisa membuat orang buta berjalan, melihat? Karena Yesus ada unsur ilahi. Loh, Yesus itu untuk Kristen 100% Tuhan. Kemanusiaan Yesus itu hanya aspek dari pengajaran Yesus. Ini harus dipisahkan dulu. Yesus mengajarkan dirinya manusia. Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan 100%. Gitu loh Bang. Nah, kenapa Anda kemudian kadang menuhankan Yesus, kadang menabikan Yesus, kadang menuhankan, kadang memanusiakan? Kenapa? Karena Anda mengambil dua lingkup pengajaran, ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Anda ramu menjadi satu, sehingga apa yang terjadi? Ada saat Yesus itu ketuhanan, ada saat Yesus itu kemanusiaan. Yesus ada nggak mengajarkan ketuhanan pada dirinya? Nggak ada. Yesus ada nggak mengajarkan dirinya manusia? 100% Yesus mengajarkan dirinya manusia. Itu harus dibedakan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ajaran Yesus dirinya 100% manusia, 100% bukan Tuhan. Itu ajaran Yesus. Ajaran Paulus, Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Itu ajaran Paulus. Kristen di mana? Kristen berada dalam kebingungan. Kadang mengambil ajaran Yesus, kadang mengambil ajaran Paulus. Kalau Yesus mati, oh itu manusia. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, oh dia itu Tuhan. Nah inilah Kristen. Kami tidak bingung Bang. Nah, Kami kalau Anda Oke. Kalau Anda tidak bingung, mari kita uji. Apakah Anda bingung atau tidak? Kami mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebab dia itu adalah sang juru selamat kami. Nah, sebab yang bisa membebaskan kami dari dosa, yang bisa menyelamatkan kami dari belenggu dosa, itu hanya Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Kan, boleh. Kan kebingungan. Boleh nambahin Bang Juma? Sabar. Sajin. Sabar. Tadi yang bawa Matius 19 hidup kekal itu adalah turutilah segala perintah Allah, ini siapa? Anda kan? Saudara kan yang membawa ini. Mana perintah Allah agar menuhankan Yesus? Anda enggak tunjukkan. Mana perintah Allah agar menuhankan Yesus? Dia kan katakan begini kepada orang kaya itu di pembacaan tadi ini. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi ikut bukan berarti menyembah. Bisa menyempurnakan. Padahal seorang kaya ini sudah melakukan Bang semuanya. Bukan dia tidak Bang. berbohong. Karena kalau dia berbohong, Yesus tahu. Bukan begitu maksudnya. Ikut kepada Yesus itu maksudnya mengakui dia utusan Tuhan. Ya, setelah jual harta semua milikmu itu dan bagikan kepada fakir-fakir miskin, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikutlah aku. Ketika ikut Yesus, menyembah Yesus atau mengakui dia sebagai utusan Tuhan? Ikutlah aku berarti ya menjadi murid Yesus Bang. Iya, setelah menjadi murid Yesus, menganggap Yesus Tuhan atau utusan Tuhan?
menjadi Tuhan. Bagi kami menjadi Tuhan. Ya itu Kristen, Anda kan bukan murid, Anda penyembah. Murid-muridnya, ingat, ini Yesus sedang berbicara dengan orang yang sesamanya. Dia berbicara bukan kepada muridnya itu Bang, kepada orang kaya. Tahu, saya ngerti. Ikut ke Yesus itu artinya mengikuti ajaran Yesus. Yesus itu utusan Tuhan. Jangan dituhankan. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku jalan. Jangan dituhankan. Kenapa Anda menuhankan? Bukan karena murni ajaran Yesus. Anda menuhankan karena ada Paulus dalam tubuh Anda. Ada Yesus dan ada Paulus. Yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, Paulus. Dan itu Anda ikut ke Paulus. Memang Anda mengimani dia utusan karena Yesus mengajarkan utusan. Tetapi ada kekuatan yang mengajarkan Anda Yesus itu Tuhan. Siapa itu? Paulus. Anda gak bisa menyepelekan itu. Mana coba tunjukkan. Mana kemudian ajaran Yesus kalau dia mengajarkan menuhankan dirinya? Di mana dalilnya tertulis? Ada Bang, di Yohanes 13 itu kan dia Oh, itulah saudara. Yesus mengajarkan dirinya adalah guru dan tuan. Guru dan bimbingan, dia utusan Tuhan. Justru di Yohanes 13 itu mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Mana ada Tuhan utusan Tuhan, Bang? Lah, hidup kekal itu dia memang benar akulah guru dan Tuhan, dia katakan itu. Apa bahasa Aramaik yang diucapkan Yesus di sana? Bahasa Aramaiknya apa? Alaha atau Maran? Entah mau dikatakan Tuhan, nggak bisa. Kalau Tuhan adalah juru selamat. Nggak bisa. Inilah ajaran Paulus yang Anda bawa. Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Yesus tidak mengatakan Alaha. Yesus mengatakan Maran. Yesus sendiri mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, di luar Yesus, memang betul. Orang Israel harus mengimani Yesus sebagai utusan. Kalaupun dia menyembah kepada Tuhan, orang Israel menyembah kepada Tuhan, taat kepada Taurat, tetapi tidak mengakui Yesus sebagai utusan yang datang pada mereka, tertolak. Gak akan pernah sampai kepada Allah Bapa kalau tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Harus, hukumnya wajib. Siapa yang taat kepada Taurat? Bani Israel. Ingat, Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel. Jangan Anda kira Yesus pada saat itu berbicara kepada pemakan babi. Itulah aku katakan tadi, Bang. Tunggu aku bicara dulu. Itulah yang aku katakan tadi. Seperti Rasul Paulus katakan, apa yang tidak aku sukai itu yang aku lakukan. Karena ini roh penurut. Kata siapa? Kata siapa? Itu kata siapa? Ya, Rasul Paulus, Bang. Nah, itu Rasul Anda, silakan Anda bungkus. Itu Rasul Anda. Itu Rasul Anda. Kan saya sudah bilang, di dalam tubuh Anda itu ada rohnya Paulus. Yesus juga pernah mengatakan begini kepada orang-orang Israel. Orang Israel, Anda orang apa? Dengar dulu, Yesus pernah mengatakan juga kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ada firman mengatakan jangan membunuh. Kamu benar, kamu tidak membunuh. Tetapi kenapa kamu mencuri? Sama dengan bohong. Benar kamu tidak membunuh, tidak mencuri, tetapi kenapa kamu berzina? Nggak ada yang mampu, Bang, artinya. Jadi ketidakmampuan itulah sampai Yesus turun ke dalam dunia ini, Bang. Iya, begitu. Tahu. Ngerti. Sekarang begini, ketika ada perintah, kalau dia tidak turun untuk menjadi penebusan bagi kita, kita semua ini mampus, Bang. Nenekmu kiper. Ini perintah, diam. Jangan Anda bawa ajaran Paulus dulu, Bung. Jangan Anda bawa ajaran orang kafir dulu. Ini Yesus mengatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, turuti segala perintah Allah. Apa perintah Allah salah satunya? Jangan kamu membunuh. Bisa nggak Yesus dibunuh? Supaya kita selamat. Tadi kan aku sudah katakan. Enggak. Saya tanya berdasarkan pengakuan Yesus. Jangan asumsi. Saya tidak ingin asumsi Paulus Anda bawa. Ini bukan, Yesus. Ini bukan asumsi Paulus, Bang. Dengarkan. Coba gunakan akal Anda. Saudara Stefan, akal Anda coba. Saya minta akal Anda berfungsi. Yesus diam dulu, Bang. Aku mau bicara dulu, Bang, supaya. Ya udah, silakan. Ya toh. Bang bilang melakukan semua perintah-perintah. Itu orang muda sudah lakukan, Bang. Orang muda jangan membunuh kan? Salah satunya jangan membunuh kan? Orang muda itu bilang kan semua telah kulakukan semasa. Iya, karena dia tidak membunuh. Lalu bagaimana orang yang membunuh Yesus? Bisa enggak orang yang membunuh Yesus ini masuk memperoleh hidup kekal? Bisa tidak?
Ya bisa bang. Kenapa bisa? Ini kan perintahnya jangan membunuh. Bisa bang situ. Ini bagaimana caranya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Turuti segala perintah Allah. Salah satunya adalah jangan membunuh. Baca di kitab Wahyu bang. Kenapa ke Wahyu? Kenapa ke Wahyu? Wahyu itu karangan Markus. Ini pengakuan Yesus sendiri dulu, selesaikan. Jangan Anda tabrakan ajaran Yesus dengan ajaran Roma. Ini kita dudukkan perkara dulu. Bukan ajaran Roma bang. Lalu ajaran siapa Kristen itu? Ajaran siapa Kristen itu? Ajaran siapa nyembah manusia itu? Dengar dulu bang. Aduh, saudara saya ini membunuh Yesus. Akhirnya kan si orang Roma itu kan berbicara, sungguh dia ini adalah anak Allah. Selamat dia bang. Iya silakan Anda menjadi pengikut orang Roma, silakan. Bukan ini saya berbicara. Loh, tadi Anda mengatakan orang Roma, sungguh bahkan setan pun mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Silakan Anda ikut kepada setan. Artinya dia mengakui sungguh dia ini adalah silakan Anda tumbuhkan iman Anda dengan pengakuan orang Roma dan juga setan. Silakan, saya tidak ganggu itu. Tapi izinkan saya menguraikan ajaran Yesus. Yesus mengatakan, jikalau engkau ingin masuk memperoleh hidup yang kekal, turuti segala perintah Allah. Salah satu syaratnya memperoleh hidup kekal, jangan engkau membunuh. Bisakah Yesus dibunuh untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya memang dia harus dibunuh bang. Nah itu berarti Anda golongan setan. Tuhan mengatakan, dengar, Keluaran 23 nomor 7. Dengarkan, Anda mengatakan Yesus memang harus dibunuh karena Anda pengikut orang Roma, pengikut Romawi. Ini Yesus mengatakan jangan engkau membunuh. Mana yang hebat, perintah Yesus atau perintah orang Roma? Yesus dibunuh itu bang bukan perintah Roma bang. Lalu perintah siapa? Tetapi itu kehendak Allah bang. Di mana? Tunjukkan ke saya kehendak Allah agar anaknya dibunuh. Ada bang. Please, tunjukkan. Ada bang. Inilah. Yesus kan sudah mengatakan, sebab untuk itulah aku datang. Sebab untuk itulah aku datang. Dia harus dihakimi, dia harus mati. Mana dalilnya untuk coba? Penebusan. Tunjukkan kepada saya dalilnya. Silakan. Aduh, aku nggak punya kitab ini bang. Ya makanya aku bilang cukup data yang Anda sajikan. Tapi itu ada bang. Itu ajaran yang sudah terkontaminasi. Tapi itu ada bang. Dia sudah katakan, terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Paulus gitu. Roma gitu loh. Ini. Itu bukan ajaran Roma bang. Sekarang boleh tidak Anda lepaskan ajaran Paulus sejenak? Masuk ke ajaran Yesus dulu. Jangan ke Paulus dulu. Ini. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu, perintah yang mana wahai Tuhan Yesus? Iya, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Jangan engkau membunuh. Ini syarat untuk masuk hidup kekal, jangan engkau membunuh. Betul atau tidak? Begini, ceritanya begini bang. Kan Anda tetap bertahan. Anda menyembunyikan rohnya Paulus yang ada dalam diri Anda. Aku mau luruskan cerita tadi. Silakan Anda luruskan pengakuan Yesus, silakan. Kayaknya Yesus memang bengkok di sini. Yesus kan bercakap-cakap dengan seorang orang kaya. Iya, silakan. Orang kaya ini bertanya kepada guru Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat supaya aku masuk dalam kerajaan surga?" Lakukanlah perintah-perintah Allah. Perintah yang mana, guru? Nah, jangan membunuh, jangan mencuri, kasihlah sesama manusia dan lain-lainnya, semuanya. Apa orang kaya bilang? Semua telah kulakukan semasa mudaku. Nah, Yesus bilang, supaya engkau ingin sempurna, juallah harta milikmu dan bagilah kepada fakir-fakir miskin. Kemudian, ini ada kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau dia hanya menjual, bang, itu dia sudah lakukan karena dia mengasihi. Tapi intinya di sini, datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, setelah melakukan yang lain. Yang lain mana lagi, bang? Loh, setelah kamu melakukan yang lain, ikutlah denganku. Kan setelah melakukan. Gimana sih? Setelah yang mana? Nggak ada setelah yang dia melakukan yang lain. Loh, kan Yesus orang perintahkan itu orang itu kan mengatakan
semua itu telah aku lakukan. Iya. Semua telah kulakukan berarti ada syaratnya, semua harus dilakukan. Iya, semua dia telah lakukan, Bang. Kalau Kristen semua sudah dilakukan, Kristen. Enggak, aku tanya, Kristen sudah melakukan semuanya? Maka untuk itulah ketidakmampuan kami, Bang. Iya, tidak bisa jadi pengikut. Jadi semua turuti segala perintah Allah dulu, Bung. Semua tuntutan hukum yang mendakwa kami itu telah ditiadakan di bawah kaki salib Yesus, Bang. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa? Yesus sendiri, Bang. Di mana? Di mana Yesus ajarkan? Semua telah dilakukan di bawah kaki Yesus. Jadi siapa yang mengajarkan itu? Saudaraku Stefan, saatnya Anda sadar. Siapa yang mengatakan itu? Yesus? Ya, Rasul. Rasul siapa? Rasul Paulus. Paulus. Kan sudah kubilang samamu, saudara-saudara. Bahkan jauh sebelum kita berdebat, siang malam saya mengudarakan, menyampaikan bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus, Kristen itu pengikut Paulus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa ahli Taurat? Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Jawab saya. Bang, jangan kejang-kejang dengan Paulus, Bang. Karena bang ini belum tahu siapa Paulus. Udah, silakan dengan berjuta sanjungan Anda ke Paulus, silakan. Saya tetap berdiri di Yesus. Sebagai apologet Islam, tujuan saya menjadi apologet Islam adalah meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh Paulus. Subhanallah. Salah. Abang bukan meluruskan. Abang bukan meluruskan. Hei saudaraku, Yesus tadi mengajarkan keselamatan, mendapatkan hidup kekal itu turutilah segala perintah Allah. Siapa yang mengajarkan menghilangkan segala perintah Allah? Paulus. Anda sudah akui kan? Apakah Anda masih bisa selamat mendapatkan hidup kekal setelah Anda menghilangkan segala perintah Allah? Gak bisa, karena syaratnya turutilah segala perintah Allah dulu. Setelah menuruti segala perintah Allah, jual harta, baru akui Yesus sebagai jalan menuju kepada Tuhan, baru diterima. Kamu bengkokkan tuh? Loh, apa yang saya bengkokkan? Yang Anda bengkokkan itu? Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikutlah aku. Setelah apa? Setelah melakukan segala perintah Allah. Aku sudah melakukan semua itu. Iya. Sekarang Kristen melakukan perintah Allah enggak? Iya, makanya dia akan bilang begini. Enggak, saya tanya dulu. Apakah Kristen melakukan segala perintah Allah? Iya. Inilah kehendak dia. Iya. Ini Yesus turutilah segala perintah Allah. Apakah orang Kristen telah mengikuti segala perintah Allah? Tidak, Bang. Kenapa? Karena Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala perintah-perintah Allah yang ada di dalam hukum Taurat. Selesai. Yesus membatalkan bagaimana, Bang? Loh, apalagi? Apa? Membatalkan apa maksudnya? Paulus, pendiri agama Anda, mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Berarti berarti dengar. Paulus mendoktrin yang mengatakan sudah selesai, Bang. Paulus mendoktrin, dengar. Paulus mengatakan sudah selesai. Paulus mendoktrin, dengar. Sabar, saya akan tanggapi itu. Saya tanggapi itu nanti, sabar. Paulus mendoktrin. Apa yang sudah tanggapi sekarang aja, Bang. Oke, Lukas 16 nomor 17. Baca. Aku nggak punya kitab, Bang. Saya ajarin kalau gitu. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah. Yesus sudah mengatakan tadi kan sudah selesai. Oke, kita buktikan apakah itu Yesus atau bukan. Karena yang mati di atas yang Anda baca itu adalah Yohanes 19. Iya. Yohanes 19. Sudah selesai. Sudah selesai. Siapa itu yang minum anggur asam? Apa? Yang minum. Maksudnya sudah selesai apa?
sudah selesai. Oke, mari kita Karya lihat. keselamatan Allah sudah selesai, baik. Bang. Mari kita lihat. Sudah selesai. Oke. Maka keselamatan itu mendidik kita untuk berbuat baik. Itu baca di Titus 2 ayat 11. Nah, Titus ini siapa? Titus ini siapa? Jadi bukan kita membuat Titus banyak ini siapa? bukan Titus ini artinya siapa? kita mencari Bung, keselamatan Titus dengan berbuat ini siapa? baik, beramal. Enggak. Keselamatan itu anugerah Allah di dalam Nih, Yesus Kristus. tanda-tanda Begitu, Bang. tanda-tanda kewalahan sudah nggak respon lawan diskusi ya gini. Bukan Yohanes 19 nomor 30, dengarkan. Yesus sendiri sudah mengatakan, dengar dulu Bang. Yesus sudah mengatakan, ada firman mengatakan jangan membunuh. Benar kamu tidak membunuh, tapi kenapa kamu mencuri? Gak mampu Bang, gak mampu. Apa sih orang ini? Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya. Gak bisa. Sekarang saya tanya. Orang yang hidup di bawah Taurat Bang. Kamu tidak bisa diskusi. Tidak ada Stefan. orang hidup. Kamu cuma mau doktrin. Ketika kamu kalah, diturunkan aja. Kalau sudah kayak begini, turunkan aja. Orang nggak mau belajar ini. Oke, ada gunanya Anda diskusi. Anda turun. Anda tidak layak di hadapan Tuhan dengan membawa surat tikus tadi. Tikus atau apa tadi itu bawa? Tikus berapa tadi itu dibaca? Nyata-nyata dilarang membunuh. Ustaz Juma. Iya, Ustaz Juma. Dibunuh. Ustaz Juma. Iya, gimana? Boleh nambahkan Ustaz Juma? Bang Juma. Kalau ada yang kurang Bang, silakan ditambah. Bang Zuma. Silakan. Iya, siap. Ya, oke. Saya cuma nambahkan dikit aja, insya Allah. Iya. Ini sebagai edukasi mungkin teman si siapa Stefan tadi itu lebih mengedepankan doktrin Bang, doktrin pada konsili Kalsedon ya kan, itu yang pertama Bang. Ternyata teman-teman Oten ini nggak paham ternyata bahwasanya yang selama ini yang dikatap Yohanes 1 ayat 1 tentang konsep inkarnasi Yesus itu adalah terkait tentang jalan keselamatan manusia itu Bang katanya kan, kata doktrin Oten. Ternyata doktrin inkarnasi yang diyakini oleh Kristen selama ini bermula dari pandangan orang Kristen tersebut Bang, yang menilai diri Yesus di mana doktrin tersebut muncul karena ada perbedaan terhadap penekanan dalam diri Yesus. Ternyata lagi doktrin inkarnasi ini mengambil dari kutipan-kutipan dari para filosof gitu, filosof zaman Yunani. Yang ini kemudian akhirnya dibidatkan oleh gereja pada saat itu Bang. Salah satu diantaranya itu ada namanya adopsianisme, kemudian Arianisme, kemudian doketisme atau golongan yang menyangkal adanya dualisme roh dan benda. Kemudian juga ada namanya, karena doketisme ini Bang, dia mengedepankan paham dari Plato dan Aristoteles. Itu Bang Zuma. Kemudian ada namanya Gnostik, Marcion, dan Ebionisme, serta Apolianisme gitu kan. Yang terakhir ada Nestorianisme dan Etiukianisme. Jadi ini semua adalah paham-paham filsafat Yunani yang diadopsi oleh Tertullianisme atau Tertullian sebagai Bapak Gereja Latin pertama yang meletakkan dasar pondasi doktrin gereja terkait tentang penebusan dosa atau dosa warisan. Ini yang mereka tidak pahami oleh para domba jemaat, dan bahkan Mbak Pendeta pun tidak paham itu Bang Zuma dan teman-teman. Dikarenakan apa? Hal-hal ini kalau ini diterangkan kepada para domba itu akan menjadi kegalauan. Makanya mereka bilang memang bingung gitu kan terhadap konsep trinitarianisme tadi atau triteos tadi. Karena memang sesuatu hal yang berbau yang teradopsi dari paham-paham ajaran pagan-pagan Yunani dan Roma. Terkait tentang Paulus tadi, memang ada sejarah yang kita lihat bahwasanya Paulus memang bersaudara dengan Felix ya sebagai gubernur Roma pada saat itu, yang kemudian nanti ada terjadi konflik kudeta antara Raja Claudius kemudian dengan Britannicus, yang kemudian dengan Kaisar Nero. Ini menarik ini Bang Zuma kalau bicara tentang sejarahnya. Tetapi ternyata selama ini setelah saya dengarkan teman-teman Oten tadi, Stefan tadi lebih kepada pengikut Paulus. Saya sepakat Bang Zuma.
karena mereka lebih terdoktrin berkarat pada sisi doktrin gereja terkait konsili Kalsedon yang ditasbihkan gitu kan sampai di konsili Vatikan yang terakhir, yaitu ada 22 konsili gitu kan terkait tentang ketuhanan Yesus tadi. Tapi dari sisi Protestan atau Martin Luther RT 16 abad ke-16 itu lebih mengedepankan pada sisi abad konsili ke-7 gitu kan sampai ke konsili selain Kalsedon ada namanya konsili Efesus gitu kan. Nah itu aja Bang Zuma tambahannya. Artinya netizen oten harus dipahami bahwasanya yang Anda paham iman itu adalah doktrin, bukan ajaran Yesus, tapi lebih kepada doktrin Bapak Gereja yang bersumber atau beradopsi dari paham-paham filsafat yang diletakkan oleh Bapak Gereja Latin pertama namanya Tertullianisme dan Ignatius Theophilus yang kemudian dilanjutkan oleh namanya Santo Thomas Aquinas yang mengikuti paham Plato dan Aristoteles. Itu aja Bang tambahannya, terima kasih. Lanjutkan Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ilmunya, Masya Allah. Jadi teman-teman kita kembali yang tadi ya. Dia membawa Yohanes 19 nomor 30. Semua sudah selesai. Apa ini? Yang selesai apa? Yang selesai apa yang selesai? PR gitu. Padahal Yesus sendiri mengatakan lebih mudah dan langit ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat ini batal. Lebih mudah langit dan bumi. Ternyata lebih mudah Romawi membunuh Yesus daripada hukum Tuhan. Ini ajaran apa? Sementara kalau kita melihat dalam Yeremia 23 nomor 15, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi-nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi nabi di Yerusalem ada nabi yang mengajarkan kefasikan, ada pengajar yang mengajarkan kefasikan. Di dalam Mazmur 69 nomor 21, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu itu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Mereka memberi aku anggur asam. Yohanes 19 nomor 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan matilah dia. Ini yang dinubuatkan minum anggur asam sebagai nabi palsu ini siapa? Siapa yang minum anggur asam dan mati? Siapa nabi palsu yang minum anggur asam? Yang mengatakan sudah selesai. Tidak mungkin Nabi Isa yang minum anggur asam, gak mungkin. Gak mungkin Nabi Isa yang minum anggur asam, gak mungkin. Karena Nabi Isa alaihissalam bukan nabi palsu, bukan pengajar palsu. Pengajar palsu itu datang dari Yerusalem, Yeremia 23 nomor 15. Maka yang minum anggur asam yang disembah oleh Kristen itu sudah pasti bukan Yesus alaihissalam, bukan Yesus anak Maria. Tidak mungkin Yesus dinubuatkan sebagai nabi palsu. Berarti yang minum anggur asam yang ada di atas salib Yohanes 19 nomor 30 sudah pasti bukan dia yang datang sebagai nabi kepada Bani Israel, melainkan nabi-nabi yang fasik, pengajar-pengajar yang fasik, pengajar-pengajar palsu. Yeremia 23 nomor 15. Tadi Stephen mengatakan semua sudah selesai. Selesai oleh siapa? Oleh nabi palsu yang mati di atas tiang salib. Kita tidak bisa ngikut ke situ. Yesus dia mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, terendah di dalam kerajaan Tuhan. Jadi saudara-saudara ya, tadi itu saudara Stephen, dia membawa narasi Matius 19 untuk mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Perintah Yesus adalah turuti segala perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah jangan engkau membunuh. Bani Israel kalau taat kepada perintah Allah,
maka mustahil mereka membunuh Yesus. Karena mereka tidak taat kepada perintah Allah, maka mereka kemudian membunuh Yesus. Ketidaktaatannya kepada Allah melahirkan pembunuhan terhadap Yesus, dan atas pembunuhan Yesus, teman-teman Kristen mengaku menerima keselamatan. Ini sama dengan keselamatan yang ada pada diri Kristen adalah keselamatan yang diperoleh dari pembantaian atau pengingkaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Adalah sesuatu yang bullshit, yang tidak masuk akal. Ada keselamatan akibat daripada melanggar perintah-perintah Tuhan. Mustahil. Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Makanya di dalam Matius 22 dan Matius 26 dikatakan rabi-rabi, imam-imam, bahkan mahkamah yang ada pada saat itu melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar supaya Yesus bisa dibunuh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah kesaksian-kesaksian palsu. Kesaksian-kesaksian palsu dipakai untuk membatalkan perintah Tuhan, jangan engkau membunuh. Hasil dari kesaksian palsu, hasil daripada pembunuhan ini, melanggar perintah Tuhan ini, melahirkan sebuah doktrin dan dogma yang dijual ke Romawi dan Yunani, dan membuahkan sebuah konsep agama Kristen. Inilah yang diimani oleh Stephen barusan. Demikian sementara dari saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di sini. Silakan dilanjut yang lain. Oke, selamat siang Pardo Muan. Selamat siang ya. Pardo Muan si Buaya. Buaya. Habis sebuaya nggak jawab. Buaya. Di atas ngapain Buaya? Oh Buaya. No, dasar buaya darat. Oke, teman-teman yang agama Kristen, silakan naik minta permintaan yang Kristen. Nah, sambil menunggu Kristen mungkin ada yang mau nambahin, silakan. Oji, kau mau ngomong Ji? Lanjut. Nah, lanjut. Bang Alip kemana Bang Alip? Cukup tadi dari Bang Oreo sama Bang Juma itu lumayan. Bagus. Mumtaz, kata Kores Mumtaz. Halo Juma. Hai. Sopan sikit napa? Halo Bang Juma. Betul. Halo Juma, macam udah tua kali kau. Nah, kau lah host. Apa itu buruk? Jelaskan dulu itu jenis apa buruk. Udah silakan, itu ada Bang Juma. Jelaskan dulu Bang Juma, bukan lu ayatnya, jelaskan yang benar. Buruk itu sejenis apa biar kalau cocok ke aku, pindah pun aku. Yang pasti bukan keledai ya. Udah jelaskan lah, buka ayatnya biar jelas jenis apa. Bukan keledai yang ditunggangi Yesus toh Bang. Emang kau tahu tentang cerita keledai itu gimana? Ya, iya itu yang dipinjam Yesus, keledainya orang. Biar dulu dijawab. Jelaskan lah, ditanya aku masih nggak dijelaskan. Iya kan Yesus itu suruh murid-muridnya. Kalau kamu melihat keledai, silakan misalnya kau kan cuma faktanya. Di situ di Bibelmu kata Yesus, kalau kamu melihat keledai tertambat di mana? Tertambat, tolong ambil itu keledai, kasih tahu bilang Tuhan butuh. Wih, jangan baca Tuhanmu butuh naik keledai. Biar jangan salah sasaran. Tuhanmu butuh keledai. Kau itu mana ada dibilang kayak gitu? Ada di dalam Markus 11 ayat 1 sampai 3, Matius 21 ayat 1 sampai 3, Lukas 19 29 sampai 33. Ketika Yesus dan para murid sampai di Betfage di Betania, yaitu di Bukit Zaitun, Yesus berpesan kepada salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat dan anaknya ada di dekatnya, lepaskan bawa kemari. Itu Bang ayatnya Bang. Bukan menghujat, jelaskan lah. Aku nanya ngapain perintah-perintah? Buka aja kitabmu, sesuai tidak? Bukalah dulu Bang, bertahu. Nggak usah, aku hafal Bibel. Nggak usah. Udah mah orang kayak gini nggak ada ilmunya. Udah turunin. Masa nanya buruk nggak mau jelaskan jenis apa biar aku paham. Gimana orang sudah disebutkan ayatnya, kau tinggal buka. Udah disebutkan udah diturunin dah. Lukas 19 ayat 29 sampai 33, Markus 11 ayat 1 sampai 3, Matius 21 ayat 1 sampai 3, baca. Ngapain disuruh buka-buka lagi?
kafir mau merintah saya, mana bisa? Enak aja. Oke, yang agama Kristen. Gambarin bolak-balik, Mbak. Oke, ini dia minta naik lagi. Dia minta naik. Kita dengar kan bersuara gak dia? Halo, Pardomon Sibu ya. Anda naik ke atas ngapain kalau nggak bersuara? Ya Halo, Allah Bang. ini ya. Jangan. Oke, silakan. Itu udah buka mic itu. Halo, Bang. Halo. Udah, jangan minta Masih naik mau lagi ya. datang ke besok. Udah, jangan naik, kau minta naik kau. Naik cuman ini. Yo, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Matiin kipasnya deh. Waduh, yang lain Bang, nih. menambahkan dikit ya boleh? Edukasi. Ya, silakan. Ini naik nih. Ya. Bang Ustaz Suki. Gak ada okten. Gak ada okten. Jadi teman. Udah garap sendiri lah kalau itu. Digarap aja sama blogger. Ya, ini khusus Mbak blokir aja BST aja nih. Kalau lot Nopiri ini. Sudah pada makan B2 semua belum ini? Biar sehat. Nah, ini lawannya Bunda Rahma ini. Bunda Rahma, kasih Bunda Rahma. Sate guguk Bunda Rahma, kasih. Itu taunya. Gak ada ilmu itu. Taunya ngeyel. Iya, menarik ini ternyata. Silakan Pak Oreo. Ya silakan, tadi katanya ada yang mau ditambahin, silakan. Iya, ya boleh lah nambahkan terkait tentang ini ya. Ada beberapa literatur teman-teman yang saya coba buka gitu tentang the history of Trinitarianism gitu kan, tentang sejarah Tritung ya, Tritung. Ternyata konsep ini dipengaruhi oleh Neo-Pitagoras tengah, yaitu Platonis Numenius ya kan, yang mengemukakan 3 serangkai dewa. Mereka secara bergantian disebut Bapa, Pencipta dan makhluk, Bapa keturunan, Father, Maker and Made. Jadi saya coba ambil literaturnya dari Guthrie tahun 1917 halaman 125. Kemudian dalam satu laporan kuno namanya Grandfather, Father and Son. Ini di Lon 1996 halaman 367. Artinya apa? Konsep ini memang berasalkan dari konsep pagan penyembah dewa itu Bang Satsugi ya. Kemudian yang menarik lagi dari konsep ini ternyata mengatakan tentang konsep logos ya kan, menjelaskan asal-usul logos, yaitu pra-eksistensi manusia Yesus gitu kan, di mana Tuhan menggunakan 3 metafora katanya, di mana cahaya dari matahari, api dari api, pembicara dan pidatonya. Jadi ini menurut Gaston tahun 2007 ayat halaman 53. Artinya konsekuensinya setiap teofani Alkitabiah atau penampakan Tuhan di bumi serta kerja penciptaan yang sebenarnya tidak mungkin merupakan tindakan Tuhan tertinggi, tetapi sebaliknya harus dilakukan oleh yang disebut dengan Tuhan-Tuhan lain, yaitu Logos, Yesus pramanusia yang disebut dengan malaikat Tuhan. Nah itu tambahannya Satsugi. Artinya konsep Tuhan Triteos atau Trinitas ini memang bersumber dari ajaran pagan Romawi dan Yunani kuno, yang itu diadopsi oleh Tertullianus sebagai Bapak Gereja Latin pertama yang meletakkan pondasi dasar dari ajaran penebusan dosa atau dosa warisan, di mana Adam sebagai genetiknya atau turunannya itu tadi berdosa karena diakibatkan oleh Adam sendiri. Ini adalah konsep filsafat yang dipengaruhi oleh Tertullianus, karena Tertullianus ini adalah seorang ahli hukum, bukan seorang, makanya dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang santo atau orang saleh, tetapi dia sebagai Bapak Gereja Latin pertama yang sebelumnya oleh Ignatius Theophilus, yang kemudian dilanjutkan Santo Thomas Aquinas yang berpahamkan pada konsep Aristoteles, kemudian Platonisme, kemudian Philo dari Yahudi juga itu yang diambil, sehingga paham-paham ini yang diadopsi sebagai ajaran doktrin
Ustadz Sugi. Ajaran doktrin inilah yang memang agak membingungkan bagi Stephen tadi mengatakan, karena apa? Karena bahkan seorang Muriwal MYM pun tidak mampu memberikan penjelasan secara matang gitu kan, walaupun dia sudah kandidat doktor gitu kan. Begitu juga para ahli magisterium gitu kan, para dokter di teologia atau STT tidak mampu memberikan jawaban terhadap tentang pemahaman hakikat atau eksistensi terhadap ketuhanannya tadi. Makanya wajar Mbak Ustadz Sugi, mereka pun kebingungan terhadap konsep ketuhanannya sendiri. Maka muncul namanya oneness ya kan, kemudian muncul namanya yes only, kemudian juga muncul namanya saksi Yehova gitu kan, atau Unitarian, yang itu dibidatkan oleh teman-teman gereja yang lain. Karena memang kalau denom-denom Kristen ini Bang, ada kurang lebih ratusan denom gitu kan yang muncul gitu kan, bermunculan karena apa? Karena tidak sepakat dengan doktrin yang mereka gereja tetapkan. Karena ini persoalan masalah politik ya kan, di saat Konsili Nicea 1 325 sampai Konsili Chalcedon dan seterusnya gitu kan, tentang eksistensi Tuhan yang dipandang sebagai konsep Duinatur tadi, Ustaz Sugi. Ini yang memang tidak pernah mereka ajarkan di gereja, karena ini hanya cukup level pendeta besar gitu yang bisa mengetahui hal ini. Karena hanya orang-orang teologis saja yang bisa mempelajari ini, tetapi di luar orang teologis mereka tidak mampu memberikan jawaban tersebut Bang. Karena apa? Karena untuk mentafsirkan Bible itu menurut Anwar Chen sebagai kepala penerjemah LAI, pada saat launching TB2 LAI di bulan Maret 2023, silakan para pendeta dan gereja mengeksegesis ya kan, menafsirkan sendiri masing-masing. Nah jadi itu Bang. Karena ada konsep di Kristen itu ada 3 Bang, yaitu namanya alegoris, bahasa kiasan, eksegesis, dan juga eisegesis. Kalau eisegesis lebih kepada imajinasi, hasil rekaan atau karangan sendiri, sedangkan eisegesis lebih kepada bagaimana memahami terkait tafsir tersebut dari pemahaman tersendiri. Nah itu aja tambahannya Bang Ustadz Sugi. Terima kasih. Oke, semuanya dan Gurunda, berhubung kita sedang dalam bahan penggodokan juga ya, bahwa dalam satu komal ini nanti kita minimal ada 2 slot yang kosong ya buat kawan-kawan Kristen, biar tidak ada kesan framing tertentu. Dengan ini saya izin mau sholat asar. Saya izin standby. Bunda kalau nanti ada oten yang mau naik kurang slot, nggak apa-apa saya turunin. Saya harap kita sama-sama mungkin saling pahami ya, dan maklumi bahwa minimal lah dalam satu komal itu nanti kita sediakan 2 kursi buat kawan-kawan sebelah. Karena kadang nggak enak kita suka di framing kalian itu beraninya ngeroyok 1 orang gitu. Waduh, baru ngomong udah tumbang si Oji. Ustadz Alif, aku aja yang turun Ustadz Alif. Enggak, aku izin mau sholat asar. Aku aja Ustadz Alif turun dulu karena aku masih di kantor nih. Iya. Sama-sama. Aku sebenarnya tadi juga mau nambahin karena udah aku aja yang turun, udah aku turun 1 2 3 ada turun. Aku mau nambahin tapi otennya udah nggak ada, jadi nggak enak. Ketika ikutilah aku itu kan ternyata ada beberapa poin. 1 orang kaya, yang 1 orang yang orang tuanya itu meninggal. Intinya memang Yesus itu mengajak para pengikutnya jika ingin ikut Yesus, selamat sore, maka tinggalkanlah harta duniawi, ikuti Yesus, mengabarkan Injil keliling kota tanpa membawa harta duniawi. Makanya kan dia bilang seorang anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan burung pun, burung punya tempat untuk berpulang, untuk tidur. Tetapi Yesus bilang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya memang dia tidak punya apa-apa. Makanya ketika orang kaya suruh dijual hartanya, ikut Yesus. Ayo kita kabarkan Injil kerajaan Allah, kan gitu. Jangan fokus pada duniawi. Ketika orang itu ada di mana ya? Di Lukas 9. Ketika orang ada yang ikut juga dengan Yesus, padahal orang tuanya meninggal, kata Yesus apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, orang mati disuruh menguburkan orang mati, tapi kita bisa pesan di situ, tangkap mati nuraninya, mati rohaninya,
menguburkan orang yang mati jasmaninya, kan gitu. Artinya apa? Ketika ingin mengikuti ajaran Yesus, tinggalkan harta duniawi semua. Sifat-sifat duniawi tinggalkan. Ayo ikut dengan Yesus, mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Gitu. Aku izin standby, mau sholat asar. Baik. Bunda Esti, Bang Zuma, saya izin turun dulu Bang Zuma. Sasugi, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambahkan sedikit ya teman-teman, ini hanya sekedar himbauan sih. Jadi kalau ada orang yang suka menambah-nambahkan, kalau mau menambahkan hanya modal Google, itu nggak usah dikasih ruang. Apologet Islam juga bisa kalau hanya baca Google. Itu yang pertama. Kalaupun nge-Google itu, harusnya yang ditambahkan itu pertanyaan oten. Orang bertanya tentang buruk, itulah yang dibahas. Kenapa nggak dijawab tentang buruknya? Malah menambahkan informasi-informasi yang dari dulu 10 tahun yang lalu kita sudah baca. Saya rasa apologet Islam ini tidak kurang narasumber. Jadi kalau ada Kristen yang yang sedang bertanya, dijawab pertanyaannya. Jangan malah membahas konsili-konsili, itu materi anak kecil. Ditanya dong, jangan dikik orang punya pertanyaan tidak dijawab. Kan banyak di dalam kitabnya mereka membahas tentang binatang-binatang, kerubim, ada dragon, ada naga. Kenapa nggak dibahas saja itu? Ada Nephilim, banyak makhluk-makhluk yang dijadikan tunggangan oleh Tuhan mereka. Ada yang berkepala 4, ada yang berwajah 4. Kenapa nggak dijawab aja itu? Kenapa harus membahas konsili lagi? Kan orang tanya tentang buruk. Seakan-akan apologet Islam ini nggak bisa menjawab tentang buruk. Kalau mau menambahkan itu yang ilmu yang tidak diketahui oleh para apologet Islam, nggak usah saya menambahkan yang ditambahkan pengajaran 10 tahun yang lalu yang sudah kita pelajari. Banyak hewan-hewan yang bisa dijelaskan kepada mereka. Ya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraan yang di Islam secara tradisi disebut buruk. Ada memang. Ada. Di Al-Quran dikatakan yakadul barqu. Ada itu buruk. Kendaraan yang berupa cahaya. Yang kemudian dianalisa secara asumsi bahwa itu adalah makhluk berbentuk kuda. Tapi dia adalah cahaya. Sesuai dengan original teks dalam Al-Quranul Karim. Dijelasin toh kayak gitu. Ada di Al-Quran dijelaskan. Rasulullah memang subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Rasulullah diperjalankan dengan cahaya yang disebut buraq. Al-Quran menjelaskan yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama ada'a lahum masyaufi. Ini yang dibahas malah konsili-konsili. Udah benar itu. Jadi menepis pertanyaan yang isinya adalah hujatan, balikkan dengan pertanyaan yang sama. Betul. Tuhan mengendarai keledai. Ya, itu baru betul. Rasulullah meninggalkan alam dunia menuju ke alam lain dengan menggunakan cahaya. Buruk. Selesai kita. Jangan nanti di framing. Komal Islam bahas buruk, gak ada yang mampu menjawab. Ada lagi yang menambah. Apa yang ditambahkan? Kalau mau menambah itu dari sisi Islamnya. Kalau apologet Islam, Akhi Sugi itu adalah Bible berjalan. Di sini ada yang kuasai Ibrani. Di sini ada ketua apologet Islam Indonesia. Mau menambah itu dari literasi Islam, Bung. Kalau dari aspek Kristen, kita di sini apologet. Gitu, nggak usah diajarin lagi ikan berenang. Lalu nambahi tentang literasi Islam dong.
Buruk seperti ini, buruk yang seperti engkau pertanyakan seperti ini. Ketika Anda bertanya seperti ini, giliran kami apologet Islam itu keliru menjelaskan satu huruf saja, salah membaca Quran, wah dijapri. Saya ini tetangganya More Reski. Saya mendengarkan Anda mengucapkan kalimat ini, kesaksian itu begini, syahadat itu begini. Saya ini tetangganya More Reski. Saya melihat Anda menjelaskan tidak sesuai dengan nenek Mukiper. Kenapa Anda nggak maju? Giliran maju, saya tambahkan ya, di dalam konsili-konsili, bahlul. Jadi gitu ya teman-teman, tolong hostnya kalau ada orang yang masuk apologet yang tidak jelas, walaupun ilmunya segudang, kalau dia hanya membahas tentang Bible, diturunkan aja. Mohon maaf, saya agak keras, saya kesal kalau saya lagi menjelaskan tiba-tiba ada yang nyeletuk mau menambahkan, yang ditambahkan pengajaran 10-20 tahun yang lalu. Lalu tanya, orang bertanya tentang Islam buruk, kenapa tidak dijawab? Untung ada akhi Sugi tadi menjelaskan tentang keledai. Harusnya saat itu Anda tampil. Oh, sini saya. Buruk itu ini, buruk itu begini. Baru kita saling melengkapi. Tampil-tampil nggak jelas dari mana asalnya pun. Jadi gitu ya, kita udah sepakat orang-orang yang bisa tampil di komal-komal yang berafiliasi dengan API itu adalah orang yang sudah mendapatkan legitimasi dari API itu sendiri untuk menjadi narasumber. Kalau kita tidak kenal orangnya, setinggi apapun ilmunya, turunkan. Jadi gitu teman-teman sekalian, bertanya tentang buruk. Dijelaskan buruk itu kayak apa, dijelaskan kayak mana. Sabar dulu. Kamu itu tadi malam sudah dikasih pengarahan juga. Diam. Kenapa kan? Aku padahal baru mau bilang, Bang Juma tadi diturunin gara-gara aku dengar Ustaz Sugi bilang turunin aja, turunin Bang. Ya, karena ya jadi gitu ya teman-teman sekalian. Udah semalam dia sudah ku ajarin dia 3 jam si Madohe ini. Hari ini dia ke atas itu mau syahadat. Jadi teman-teman, bukan saya ini sok pintar, bukan. Lillahi ta'ala, bukan. Saya cuma kesal aja kalau Anda itu menjelaskan literasi Kristen tapi hanya membaca. Ya saya rasa semua orang bisa. Yang kita butuhkan di sini teman-teman, pemahaman kita tentang Islam ketika teman-teman tamu kita Kristen itu bertanya. Kenapa? Apologet Islam ini jarang yang hafal Quran. Jadi tolong di backup data Qurannya. Jangan membackup dari Google materi-materi kekristenan. Gak perlu itu. Yang kita butuhkan itu orang-orang yang hafal hadits, yang bisa kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan kaidah ilmu. Itu yang kita butuhkan. Kalau cuman Google, saya tambahkannya, habis itu baca Google. Pening kepala saya itu dengar. Karena materi yang kamu baca itu, kamu belum lahir, kita sudah baca duluan. Ya, jadi mohon maaf ya teman-teman, bukan saya sombong, enggak. Ini lintas agama. Umat Islam harus bahu-membahu, membackup, menutupi kekosongan satu sama yang lain. Seperti Ustaz Wafi, Ustaz Tahta, siapa lagi? Ustaz Salwan. Yang kita butuhkan tokoh-tokoh kita yang seperti itu. Bukan orang yang tidak kita kenal muncul-muncul, ngambil waktu pada saat kita debat, kemudian menjelaskan tentang Bible dari Google, yang mana kita juga sudah tahu itu. Bukan itu yang kita butuhkan. Kalau mau kayak gitu di diskusi atau seminar-seminar bisa. Seminar boleh. Tapi kalau debat kayak begini, mau apa? Untuk apa? Untuk apa? Saya rasa Laskar Api di bawah sudah pada tahu semua tuh. Kalau ada yang kayak gitu-gitu, udah ngerti. Mereka udah pernah dengar yang kayak gitu. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah yang bisa membackup, menjawab pertanyaan teman-teman kita Kristen. Gitu yang kita butuhkan. Jangan yang kayak chat-chat saya tetangganya More Reski, saya tetangganya More Reski, saya dengar Anda menjelaskan tentang syahadat. Salah, harusnya begini. Lu, kalau lu hebat kenapa nggak maju? Ternyata dihubungi juga ya, akhirnya juga dihubungi itu. Iya, panitia surga.
kamu salah, kamu keliru, harusnya begini. Dasar bahlul. Kalau ngajarin, iya nggak masalah. Ini nyalah-nyalahin orang. Jadi gitu teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan bahwasanya kami memang butuh pendamping ya. Kami butuh ilmu dari teman-teman sekalian. Ya. Kami memahami bahwa kami di sini, saya, Akhi Sugi, Dinda Moto, ketua kita Bunda Rahma dan host kita itu adalah orang-orang yang haus ilmu. Tapi kalau dari segi kekristenan tidak usahlah dibantu kami. Kami nggak butuh kalau ilmu-ilmu dari kekristenan. Insya Allah kami bisa, karena kami memang apologet. Tapi kalau terkait Al-Quran Anda ingin menambahkan hadits, kenapa begitu Bang Suma? Yes! Kenapa begitu Bang Karena Suma? Ilmu Al-Quran dan hadits itu langit dan bumi tidak muat isinya. Maka dibutuhkan kemudian orang-orang yang piawai dan memahami tentang ilmu itu. Ya, jadi kalau sahabat-sahabat kita mau tampil, ukhti, cukup mereka diperhadapkan untuk menghadapi teman-teman yang bertanya tentang Islam. Nah, jadi ustadz kita lah dia ceritanya ya. Kita anggap dia jadi ustadz kita. Kalau Dinda Moto ini kan moreh kita. Moreh kita. Hisugi ini Bible kita. Alif ini adalah guru kita. Terus kemudian Bunda Rahma ini adalah ahli di bidang Gak mau diem. Di bidang membingungkan musuh. Jadi tim pengacau. Nah, tim pengacau di lapangan. Nah, itu bagus. Tim pengacau. Kita butuh yang kayak gitu-gitu, yang membolak-balikkan otaknya dan perasaan. Sabar dulu, kan tadi malam 62 pertanyaan sudah ku jawab semua. Jangan macam-macam, ini orangnya lagi geram. Bang, sabar. Semalam 62 pertanyaan belum puas juga. Sampai pagi loh. Halo Bang Juma. Ya, selalu Bagung. Tapi mohon maaf Bang Juma, mau nanya dong. Bang, tadi Abang bilang Bunda Rahma ketua apa Bang? Dia ketua untuk membolak-balikkan perasaan yang lagi debat. Diam dulu Bunda Rahma. Diam. Mengacau konsentrasi lawan. Nah, itu bagus. Madohe, istrimu udah bangun, Madohe? Madohe. Agung, apa yang mau ditanya? Madohe istrinya lagi sudah bangun. Giliran ditanya dia yang sembunyi. Oke teman-teman, sekali lagi saya katakan kepada sahabat-sahabat sekalian yang ada di bawah, kalau ingin menambahkan satu materi, tolong tambahkan dari literasi Islamnya. Dan kalau misalnya Anda hanya ingin menambahkan materi-materi Kristen, saya yakin teman-teman kita yang ada di sini sebagai apologet udah memahami itu Bang. Cuman masalah pertanyaan daripada teman kita tadi itu kan tidak mencakup daripada apa yang saudara sampaikan. Kayak gitu ya. Jadi saya mohon maaf, bukan saya merendahkan atau tidak menganggap itu adalah sebuah kemuliaan atau kebaikan sumbangsi ilmu, tidak. Akan tetapi di dalam dunia apologet itu beda dengan pada saat kita monolog, pada saat kita memberikan suatu paparan di seminar-seminar atau pengajaran dalam kelas. Ini kita sedang dialog lintas agama. Maka yang kita butuhkan adalah pemahaman yang simpulnya kemudian menyampaikan dan sifatnya adalah diskusi dengan lawan diskusi. Kalau sifatnya Anda menambahkan, berarti Anda menganggap paparan-paparan kami itu masih kurang, maka perlu ditambahkan. Terkecuali dari otennya bertanya, habis itu kita diberi ruang untuk menjawab, baru diserahkan kepada Anda untuk menambahkan. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, kemudian Anda menambahkan, itu secara adab Anda menganggap bahwa penjabaran yang sudah berjam-jam ini masih kurang, maka perlu ditambahkan. Ya, jadi kita belajar juga tentang sopan santun, gitu. Baik, sahabat sekalian, mungkin ada pertanyaan dari Madohai. Di sini kita sudah hadir Bunda Rahma untuk menjawab, atau yang lainnya, Arisugi. Saya rehat sejenak bareng 5 menit, 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Madohe?
Itu mengenai Arab Saudi yang sudah menghapus ayat berapa yang mengenai 300 ayat itu. Apa tanggapan kalian? Itu sumbernya dari mana? Sumbermu dari mana? Saya nggak tahu, nggak dengar berita itu. Coba ditunjukkan sumbernya dari mana biar saya cari. Oke, mohon maaf Ustaz Sugi, saya Imadia. Googling aja. Sardion, selamat siang. Sardion, selamat sore. Ini yang di jalan siapa sih bising tau? Sardion agama apa? Sardion. Saya Kristen. Oke, yang lagi di jalan tolong dong noise. Suara jalannya. Iya, apa yang mau ditanya tadi? Pertanyaan Anda apa? Enggak, Madohi dulu, Madohi dulu. Hanya mau bertanya. Tunggu, Madohi dulu belum selesai. Enggak, Madohi dulu ya, mohon maaf. Madohi, mohon maaf. Diam dulu Pak Sardion. Lanjut Madohi sama Ustaz Sugi, silakan Ustaz Sugi. Iya, Anda dapat sumber dari mana? Dari Saifuddin. Itu Saifuddin yang ingin hapus. 300 ayat yang mau dihapus. Tanggapan mengenai 300 ayat yang mau dihapus. Yang mau hapus siapa? Anda tadi bawa-bawa Arab soalnya. Di mana ya Arab Saudi mau menghapus ayat itu? Pokoknya Saifuddin yang mau menghapus ayat. Coba dari mana itu? Ustaz Sugi nanya kok di mute. Ya Allah. Itu kalau tidak ada 300 ayat yang ingin dihapus Saifuddin itu, Indonesia ini tidak lepas dari penjajah Kristen. Karena 300 ayat itulah yang memerdekakan Indonesia. Ini orang ditanya tadi sibuk nak ngomong ke Bang Juma. Giliran ditanya sama Ustaz Sugi kagak ngomong. Woi Madoe. Dari data. Jaringan. Putus-putus saya. Iya putus-putus. Ntar lagi nyawa apapun putus-putus. Oh, Madohe, data gitu loh, bukan asal nyelemong nggak enak banget. Ya Allah Madohe. Madohe. Woi, Madohe, jaringanmu kurang bagus loh, merah. Lagi dapet ya. Udah ganti Sardion, apa Sardion? Sinyal saya lagi jelek, bisa didengar nggak ya? Bagus. Kenapa sih oten-oten yang pada naik jaringan bermasalah di jaringan? Aduh, kalian tinggal di mana sih? Tinggal di mana sih? Kenapa yang naik-naik jaringan? Bagus. Banget. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah Muhammad itu sama sosoknya dengan Elohim YHWH yang disembah Musa? Itu aja. Oke. Kalau kami tidak pernah menyamakan ya, tetapi orang Yahudi sendiri menyamakan. Seperti Rabbi Sadea Gaon itu menjelaskan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan yang disembah oleh Muslim. Tapi tidak ada seorang Yahudi pun yang mengatakan Tuhan yang disembah Kristen sama dengan yang disembah Yahudi. Nggak ada. Apa buktinya? Buktinya orang Yahudi itu masih bisa beribadah di masjid. Tapi tidak ada orang Yahudi ibadah di gereja. Karena bagi Yahudi, Kristen adalah Avodah Jahrah, yaitu penyembah berhala. Begitu Bang? Oh begitu. Yang saya tahu ya,
di kitab Yahudi Tehillim 147 ayat 19-20 mereka tidak mau mengimani kenabian dari Arab, apalagi yang diajarkan Nabi kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan saya yang kita bahas masalah melihat ketuhanan, Bang. ada perbedaan. Iya, beda Ya, antara seharusnya Allah Anda dan sebutkan Yahweh itu. siapa yang Yahudi mana yang menyamakan Tuhannya dengan Kristen. Dengan Tuhan Kristen itu Yahudi mana? Oh, saya nggak bahas yang menyamakan. Saya membahas bahwa Yahudi tak mengimani kenabian dari Arab. Itu aja. Tadi saya ngomong. Ya. Betul. Ada ayatnya. Iya, Yang ya. kedua, Mereka memang yang mereka kedua, gini Bang. namanya beda. Ya, Iya. ya. Jangankan Terus sorganya Nabi Muhammad dari beda. Arab. Sifat-sifat Dari mereka karakteristiknya sendiri. beda. Iya, gantian. Ya, jangankan Nabi Muhammad yang datang dari Arab, bahkan Yesus yang lahir di kalangan mereka sendiri, ya boro-boro mengakui Yesus Tuhan, mengakui Nabi aja mereka jijik, Bang. Nggak mau mereka. Apa kamu kira Yahudi mengimani Yesus sebagai Nabi gitu? Enggak. Nah, apalagi dari Arab. Enggak. Sudah pasti mereka menolak. Gitu loh. Yahya aja enggak, mereka Yesus? mengimani Yahya, Nabi Yahya enggak. Yahudi mengimani Yesus enggak, Bang? Tidak, Isa juga enggak, Muhammad enggak. Iya, enggak. Bahkan di dalam Ismail kitab enggak, Yahudi, Adam enggak. Iya. Bahkan di dalam kitab Yahudi, Yesus itu direbus dengan tinja panas. Coba. Ya, artinya gini loh. Kalau kesimpulannya yang disembah beda, ya itu buat apa lagi kita diskusi sana kemari. Kalau yang disembah beda, kan begitu. Ya, Ya, memang hormatin beda. aja satu sama lain. Iya, memang Begitu beda. juga Tuhan Yahudi yang dengan kamu sembah dan yang Yahudi kami dan sembah Kristen. beda. Tapi kalau sama Yahudi, Tuhannya Iya. sama. Itu menurut Terus buat apa pernyataan orang Yahudi sendiri. Apalagi diskusi. Ya udah, kalau nggak mau diskusi turun. Iya, kalau Tuhannya beda buat apa Saya hanya lagi ingin diskusi? mengajak orang yang mau diskusi. Nggak perlu kalau menurut saya. Udah turunin. Dia nggak mau diskusi. Mbak Blokir. Bukan. Dia nggak Nggak mau diskusi. bakal Nggak perlu orang kayak gini ditanggapin. Udah. Nggak bakalan ketemu. Coba cari yang ini, cari yang bisa diajak diskusi. Kalau Udah. Dia nggak mau diskusi. Udah. Turunin aja orang kayak gitu. Ngapain? Mau diajak curhat? Oh no, saya nggak perlu curhat sama kafir. Nggak mau saya. Sama aku aja. Nggak perlu orang kayak gitu. Kan dia nanya, apakah Tuhannya orang Islam dan Yahudi itu sama? Kami nggak pernah menyamakan, tapi orang Yahudi yang menyamakan. Betul Bang Moto ya? Nah, Bang Moto kerja ini, harus kerja. Iya. Bahkan nanti di menurut literasi Yahudi nanti. Saya mau sholat asar dulu. Oke, monggo Ustaz. Lanjut. Oke, selamat sore Kasprey. Kasref, selamat sore. Kasref. Dah, assalamualaikum. Oh, agama Islam. Ya, Islam Bunda. Izin. Oh, waalaikumsalam. Apa yang mau ditanggapin? Sementara waktu mau nyimak dulu Bunda. Udah dibawa ya, kalau nyimak mohon maaf ya, dibawa. Barusan Bang Juma denger, mohon maaf ya. Yang baru-baru dibawa aja. Kalian baru masuk, nyimak di bawah, jangan hitung. Kita aja di sini tengok tuh, bagi yang lain-lainnya masih diam. Madohe jaringannya belum bagus. Madohe gimana jaringanmu? Belajar di bawah aja, nyimakin, dengerin, kami ya. Udah jelas kan? Gimana kalau ya udah bagus. Yang ada, udah bagus nggak? Udah. Ya apa? Itu tadi mengenai ayat yang kontroversi yang 300.
Iya, Bang Ustaz Sugi nanya di mana? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Pak Saifuddin. Mana buktinya? Saifuddin yang bilang, astagfirullahaladzim. Ya iya, astagfirullah. Kamu bisa nggak sih? Aku lagi makan ini ya. Bisa nggak sih? Aku menikmati makanku sebentar aja. Kamu jangan bikin lawakan di sini. Sin Saifuddin itu agamanya apa? Dia kan ustadz tapi pindah jadi anak Tuhan Yesus. Astagfirullahaladzim, omongan si Saifuddin. Ya Allah ya Rabbi. Nah, dia lebih paham dari Bunda loh. Soal dia lebih paham dari aku. Aduh, kalau dia lebih paham dari aku, kalau dia benar-benar pernah Islam, dia nggak akan murtad. Kalau dia lebih paham dari aku, orang lebih goblok dari aku kok malah lebih paham dari aku. Udah. Dia lebih paham dari Bunda. Dia kan sudah Ustadz Kiai dia. Oh, justru kalau dia Ustadz. Ya, kalau dia lebih paham dari saya, kalau dia ustadz, kalau dia kiai, dia tidak akan menyembah anak manusia. Kalau dia lebih paham dari saya, kalau dia lebih pintar dari saya, dia tidak akan menyembah anak manusia.